Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mu ke alam surga Yin dan Feng Du untuk mengunjungi teman-temannya. Dan persiapannya untuk membawa armada ke tambang di pengadilan leluhur. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Pengadilan leluhur, 100.000 pegunungan hitam. Di aula istana, naga Qilin gemetar, begitu pula Yan-Er. Di tengah, penguasa bumi kecil menggigil, dan mereka bertiga melihat keluar dengan ketakutan. Ini hampir fajar, jangan takut. Naga Qilin mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar, berkata, kami memiliki pagoda langit kaca, dan harta ini akan mengabulkan permintaan apapun. Dia datang keluar aula dan melihat bahwa langit sudah gelap. Dalam kegelapan, mayat makhluk kosong yang telah dibunuh Qin Mu sebenarnya berkedip-kedip dengan api hantu pucat saat mereka melayang. Ini tidak aneh. Apa yang aneh adalah bahwa setelah Qin Mu pergi, mayat-mayat dari makhluk-makhluk kosong ini mengerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 35 hari, makhluk kosong itu berubah menjadi tumpukan tulang, tanpa daging atau darah. Naga Qilin, Yan-Er, dan penguasa bumi kecil semuanya telah melihat keanehan tempat ini sebelumnya. Mereka mengumpulkan keberanian mereka dan pergi untuk memeriksa mayat binatang buas untuk melihat apa yang telah menyedot daging dan darah binatang buas besar ini. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. 10 hari kemudian, mereka melihat tulang binatang kosong itu mulai membusuk. Mereka diliputi oleh api hantu seolah-olah mereka telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ke-11, mereka melihat pemandangan mengerikan lainnya. Jamur besar benar-benar tumbuh dari tulang binatang buas. Banyak jamur besar tumbuh dari mulut binatang buas, dan mereka sangat besar. Ada wajah manusia di jamur, dan wajah mereka terdistorsi saat mereka meraung. Naga Qilin awalnya malu-malu dan paling takut akan hal ini. Dia takut keluar dari akalnya. Untungnya, jamur ini cepat layu, dan ketika matahari terbit di siang hari, mereka berubah menjadi gumpalan hitam. Sekarang, suara tulang runtuh bisa terdengar dari seluruh pegunungan kayu hitam. Itu adalah suara tulang binatang kosong yang membusuk dan runtuh. Naga Qilin dan Yan-Er mengira mereka bisa beristirahat selama beberapa hari, tetapi hal-hal aneh terjadi lagi malam itu. Gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di istana leluhur. Intensitas gempa adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Naga Qilin dan Yan-Er sebelumnya. Gempa bumi menyebabkan gunung surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh di pengadilan leluhur. Tanah terbelah, dan gunung-gunung menjadi ngarai. Laut yang mengering mengungkapkan dasar laut. Daerah di sekitar pohon hitam besar itu tiba-tiba sunyi. Mereka hanya bisa mendengar deru angin di luar. Ketika mereka berjalan keluar dari aula istana, mereka melihat badai di luar pohon hitam besar. Meteor mengamuk, dan langit di atas tanah runtuh berkeping-keping. Itu hanya akhir dunia? Ketika semuanya tenang, keesokan paginya, pengadilan leluhur masih menjadi pengadilan leluhur. Tidak ada yang berubah. Namun ketika malam datang lagi, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Segala macam hal aneh sering terjadi, dan langit terbelah dan bumi retak. Seolah-olah dunia sedang dihancurkan lagi. Namun pada siang hari, pengadilan leluhur masih sama. Naga Qilin berdiri di luar aula dan melihat timur dibanjiri cahaya. Fenomena aneh dari tadi malam telah menghilang lagi, dan kerangka makhluk kosong telah sepenuhnya menghilang. Dia melihat ke kejauhan dan tiba-tiba terpana. Dia melihat bahwa puncak salah satu gunung hitam di pegunungan kayu hitam telah retak. Yan-Er dan penguasa bumi kecil juga memberanikan diri untuk berjalan keluar. Awan terbentuk di bawah kaki Naga Qilin saat ia terbang menuju puncak gunung. Sebenarnya ada 5 tanda yang dalam di puncak gunung, seolah-olah telapak tangan yang sangat tebal telah menjangkau dari dalam gunung dan meraih ke gunung hitam. Dia kemudian diseret kembali ke gunung, meninggalkan 5 bekas goresan di kuku jarinya. Yan-Er membawa penguasa bumi kecil dan mengikutinya. Dia memeriksa 5 goresan yang bisa dianggap ngarai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Apa yang menyebabkan ini? Naga Qilin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, malam ini, kita akan tahu apa itu jika kita tetap di sini dan melihatnya. Pada saat ini, suara tua terdengar. Jika kamu benar-benar menunggu sampai malam ini, keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan dimakan oleh makhluk yang merangkak keluar. Naga Qilin, Yan-Er dan penguasa bumi kecil menoleh ke belakang secara bersamaan. Mereka melihat seorang penatua berpakaian sederhana berjalan dengan ember logam kecil, ember berisi cabang willow kecil dan diisi dengan air. Naga Qilin melihat sekeliling dengan takjub. 28 surga dari pagoda langit kaca masih ada, dan mereka masih menjaga tempat ini. Tidak mudah untuk melewati surga harta nomor 1 di dunia. Kalau begitu, dari mana penatua ini berasal? Penatua itu datang ke puncak gunung hitam yang telah terbelah dan meletakkan ember besi kecil. Dia mengeluarkan cabang willow di dalamnya dan mengaduk-aduk air di ember. Terengah-engah, dia berkata, aku sudah tua, apakah kalian tidak datang untuk membantu? Naga Qilin segera berubah menjadi manusia berkepala kilin dan mendarat di gunung.
Yan Er berubah menjadi seorang gadis muda dan juga datang ke sisi yang lebih tua. Penguasa bumi kecil memiliki ekspresi serius dan berencana untuk berubah juga. Dia mendengus 2 kali tetapi tidak bisa berubah. Dia hanya bisa berjalan dengan sedih. Penatua menyerahkan cabang Willow ke Kilin Naga dan membiarkan Yan Er membawa ember logam kecil. Gunakan cabang Willow untuk mengaduk air dan taburkan di atas retakan. Taburkan semua retakan sekali sehingga hal dari masa lalu tidak datang ke sini. Naga Kilin menurut dan menggunakan cabang Willow untuk menyapu air di ember. Dia mencabut cabang Willow dan memercikan air ke celah di gunung. Sia, penguasa bumi kecil mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh pada tetua yang tampak biasa. Saya selalu tinggal di sini. Saya tidak menerobos masuk. Penatua itu memiliki ekspresi yang baik dan sepertinya mengerti apa yang ditanyakannya. Dia tersenyum dan berkata, saya bukan penjajah, kalian adalah penjajah. Anda menerobos masuk ke rumah saya, membangun rumah, dan bahkan menarik binatang buas. Penguasa bumi kecil itu bingung, mu? Penatua duduk di sampingnya dan mengawasi naga Kilin dan Yan Er. Dia berkata dengan keras, hati-hati, jangan buang semua air. Air ini tidak mudah ditemukan. Dia berkata kepada penguasa bumi kecil, saya bisa saja pergi dari sini tetapi saya tidak diterima di tempat lain. Selanjutnya, pohon ini sudah mati dan beberapa orang ingin menggunakan pohon ini untuk merangkak ke masa sekarang dari masa lalu. Saya hanya bisa tinggal dan menjaga tempat ini. Saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka memanjat keluar. Hitungan bumi kecil mengungkapkan ekspresi bingung dan menunjuk ke bawah gunung. Mu? Benar. Penatua itu mengangguk. Mereka hidup di bawah, tetapi mereka sudah lama mati. Atau lebih tepatnya, mereka mati sebelum alam semesta ini lahir. Penguasa bumi kecil bahkan lebih bingung dan menggaruk kepalanya. Sia? Bisa dibilang begitu. Penatua itu berpikir sejenak dan berkata, batas antara hidup dan mati tidak begitu ketat. Hidup dan mati hanyalah 2 keadaan materi yang berbeda. Mereka tampaknya telah mati ketika alam semesta dihancurkan, tetapi mereka masih hidup sebelum kehancurannya. Selama mereka bisa memanfaatkan kesempatan dan merangkak dari masa lalu ke masa sekarang sebelum alam semesta dihancurkan, mereka memang bisa bertahan hidup. Penguasa bumi kecil menggaruk kepalanya, masih bingung. Penatua itu memiliki temperamen yang baik dan terus menjelaskan, mengapa mayat makhluk kosong ini menghilang? Itu karena mereka ditarik ke masa lalu, dan sekarang ada bagian tambahan dari alam semesta ini di alam semesta masa lalu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menggantikannya di sini. Inilah alasan dibalik kemampuan mereka untuk merangkak keluar. Tidak perlu diragukan lagi. Ini sangat sederhana. Pohon hitam besar ini sebenarnya masih hidup. Akarnya sangat terhubung dengan 16 era semesta sebelumnya. 1 era semesta adalah 1 tahun. Itu telah berlangsung untuk jangka waktu yang tak terhitung jumlahnya. Penatua menjelaskan dengan sabar, beberapa bentuk kehidupan yang menakutkan memiliki ide untuk merangkak di sepanjang akarnya dari masa lalu hingga saat ini. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti. Pikirkan kembali Celestial Venerable-mu yang menciptakan Anda, dia membawamu kembali ke masa lalu kapal hantu. Naga Kilin dan Yan Er menggunakan cabang Willow untuk memercikan air dan kembali ke puncak gunung. Mereka melihat bahwa yang lebih tua masih berbicara dengan penguasa bumi kecil, mengobrol tentang beberapa topik yang tidak diketahui. Naga Kilin menempatkan cabang Willow ke dalam ember logam kecil dan mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Pria tua itu berdiri dan menopang dirinya sendiri dengan kedua tangan. Dia meregangkan otot-ototnya dan menghela nafas, dosa ini juga salahku, jadi aku hanya bisa tinggal di sini untuk berkultivasi dan memberi makan diriku sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan yang muliamu. Airnya hampir habis, jadi saya harus ambil lagi. Terima kasih, teman-teman kecil, sampai jumpa lagi di lain hari. Naga Kilin hendak berbicara ketika dia melihat sesepuh membawa ember logam kecil dan pergi. Dia segera menghilang. Insiden aneh lainnya. Yan Er berkata dengan ngeri. Dia tidak melihat bagaimana sesepuh itu menghilang. Tepat pada saat ini, gunung hitam besar itu tiba-tiba bergemuruh dan retakannya tertutup. Gunung hitam kembali ke keadaan semula dan bahkan 5 goresan di gunung menghilang. Malam itu, Naga Kilin dan Yan Er membawa penguasa bumi kecil untuk tinggal di gunung hitam. Fenomena aneh muncul lagi, dan segala macam fenomena aneh bergegas. Seolah-olah ada makhluk besar yang mencoba membuka puncak gunung dan bertabrakan dengan panik, menyebabkan gunung itu bergetar hebat. Namun, gunung itu tidak terbelah. Siksaan ini hanya secara bertahap berhenti setelah tengah malam. Saat fajar menyingsing, Naga Kilin melihat sekeliling dan melihat 2 puncak gunung lagi terbelah di pegunungan 100.000. Dinding bagian dalam salah satu gunung bahkan memiliki penyok berbentuk wajah. Dia dan Yan Er sedang mendiskusikan apakah seseorang telah tumbuh di dalam gunung ketika mereka melihat seorang wanita cantik membawa ember logam kecil berjalan dan melambai pada mereka, kita bertemu lagi. Keduanya bingung. Wanita itu meletakkan ember besi kecil dan tertawa terbahak-bahak. Tubuh yang kemarin terlalu tua dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Hari ini,
saya berubah menjadi yang lebih muda. Saya membawa lebih banyak air dan juga cabang willow. Kali ini, dua gunung telah terbelah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya mungkin lebih lama. Naga Kilin membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Nyonya, apakah Anda orang tua yang kemarin? Wanita itu berkata sambil tersenyum, tapi saya tidak. Semoga kalian bertiga membantu dan segera memperbaikinya sebelum gelap dan mereka mengamuk. Naga Kilin dan Yan Er segera maju untuk membantu, dan Naga Kilin membawa cabang willow untuk memercikkan air. Dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Wanita itu berkata sambil tersenyum, aku sama seperti kalian semua, hanya orang biasa dan aku juga dilahirkan untuk dipelihara oleh langit dan bumi. Namun, cara hidup kita berbeda, milikku jauh lebih melelahkan. Jika langit bocor atau bumi terbelah, aku akan pergi dan menambalnya. Jika ada yang rusak, saya akan memperbaikinya. Ini adalah kehidupan yang melelahkan. Naga Kilin dan Yan Er membantunya memperbaiki dua gunung, dan air di ember juga habis. Wanita itu menghela nafas dan berkata, mata airku tidak menghasilkan banyak air. Jika beberapa gunung lagi, tidak akan ada air untuk memperbaikinya. Dia membawa ember logam kecil dan pergi ke kejauhan. Kedua gunung hitam itu menutup dan kembali normal. Naga Kilin memandangnya menghilang begitu saja dan bahkan lebih heran. Dia berpikir, pohon hitam besar ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Ini membuat orang takut sampai tidak bisa tidur setiap malam. Haruskah saya memberitahu Master Sekte untuk memilih lokasi lain? Satu malam lagi berlalu, dan tanah bergetar ketika lusinan gunung hitam terbelah. Naga Kilin melihat lebih dari selusin pemuda dengan ember logam kecil di tangan mereka. Cabang-cabang pohon willow tersangkut di ember. Salah satu pemuda berkata kepadanya, bantu aku memercikan air beberapa hari ini dan aku akan memberi kalian manfaat. Ibu binatang kehampaan baru telah lahir dan masih sangat lemah. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menaklukkan ibu binatang buas yang hampa. Naga Kilin sangat tersentuh dan bertanya, bagaimana kita menaklukkan ibu binatang buas yang hampa? Pemuda itu berkata dengan senyum yang bukan senyuman, bukankah Master Kultusmu sudah memberikannya padamu? Naga Kilin dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Qin Mou kepadanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya ingat bahwa baik pengetahuan tinggi tiga kandang maupun kesadaran agung-agung yang maha agung memiliki metode untuk menaklukkan makhluk kosong itu. Hatinya tenang, dan dia tersenyum. Bolehkah saya meminta saudara Dao untuk lokasi ibu binatang buas? Qin Mu naik ke kapal dan kembali ke kedamaian abadi bersama semua orang. Dia pertama kali pergi menemui bisu dan buta dan memberitahu mereka tentang pengadilan leluhur. Kedua mata mereka berbinar, dengan mata blind bersinar lebih terang. Mereka akan segera menuju ke pengadilan leluhur. Qin Mu segera menghentikan mereka dan berkata, ada banyak ramuan berharga di sana, jadi kita harus pergi ke kakek tabib. Selanjutnya, tanah harta itu adalah tanah nomor 1 pengadilan leluhur. Itu harus memiliki praktisi kuat yang menjaganya untuk mencegah praktisi kuat dari 10 yang mulia surgawi mengambilnya. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengundang Kaisar Manusia masa lalu dari Balai Kaisar Manusia untuk menjaganya. Pengadilan leluhur cukup jauh dan berbahaya. Ketika saatnya tiba, kita bisa pergi bersama dan saling menjaga. Baru kemudian kedua tetua menanggungnya. Ling Yuxiu memerintahkan orang-orang untuk segera menghubungi tabib dan kaisar manusia leluhur pertama, mereka masih perlu beberapa hari untuk datang ke sini, jadi tunggu beberapa hari. Qin Mou mengeluarkan surat Saint Wotcutter dan secara diam-diam mengeksekusi Soul Guide. Setelah beberapa saat, dia menyimpan surat itu, mengambil lentera yang mulia Yue, dan pergi. Dia sudah menemukan di mana Saint Wotcutter berada. Jika dia mencari di sana, dia bisa menemukan Feng Du. Alam primordial sangat luas, dan Qin Mou maju sambil membawa lentera. Setelah berjalan selama setengah hari, dia akhirnya sampai di sumber sungai Surging. Di sini, Surging River bukan lagi Surging River, tapi Celestial River. Itu mengalir keluar dari berbagai surga alam primordial dan berkumpul bersama, melayang ke atas. Dari alam primordial menuju luar surga surgawi, dan kemudian ke 4 ekstremitas. Qin Mou berjalan ke sumber sungai Surging dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa tebing curam yang pernah membentang di utara dan selatan reruntuhan besar telah dipisahkan menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Tebing yang rusak membentang dari selatan ke utara alam primordial. Dia membawa lentera dan berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang dari alam primordial. Pada saat yang sama, di istana surgawi di pohon primordial, patung tanah liat yang mulia Xiao tiba-tiba bergerak. Artefak surgawi yang mulia Yu di luar istana surgawi segera membuka matanya dan melirik ke arah tempat Qin Mu menghilang. Tatapannya menembus lapisan kehampaan dan mengamati segudang surga, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Qin Mu. Mungkinkah bocah ini pergi ke Youdu? Artefak surgawi yang mulia Yu mengalihkan pandangannya ke arah Youdu. Patung tanah liat di istana celestial sebenarnya sangat rumit. Dengan alis dirajut, dia berkata,
Tidak apa-apa dia pergi ke Eternal Peace untuk merekrut tentara dan membeli kuda. Tetapi untuk berlarian seperti ini, dia pasti memiliki beberapa motif tersembunyi. Celestial Venerable Mu, kenapa kamu tidak menjadi bidak catur yang patuh? Tatapan Divine Artifact Celestial Venerable Yu menyapu Youdu, dan itu seperti dua pilar cahaya cemerlang yang sangat tebal. Itu menyapu kegelapan, dan ketika tidak menemukan Qin Mu, itu menyapu tubuh jasmani penguasa bumi di Youdu. Pada saat ini, sebuah perahu kertas berlayar dengan santai. Di atas perahu kertas, seorang tetua memegang lentera dan menyorotkannya ke wajah artefak surgawi yang mulia Yu. Mata patung tanah liat itu tiba-tiba menjadi hitam, dan menjadi buta. Penatua itu mencubit kertas jos kuning dan menempelkannya di artefak surgawi yang mulia Yu. Ketika mata patung tanah liat pulih, dia mengangkat kepalanya dan melihat kertas jos kuning menempel di jantung alis artefak surgawi yang mulia Yu. Di atasnya ada tulisan Youdu yang tampak seperti coretan. Yang mulia surgawi, patung tanah liat itu menjadi marah. Langkah Celestial Venerable Yu sangat kuat. Sepotong kertas jimat ini menyegel artefak surgawi yang mulia Yu, dan menutup semua lubang sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan artefak surgawi yang mulia Yu. Jimat ini tidak bisa dilepas dengan mudah. Saya harus berhati-hati. Dia terbang dan mendekati jantung alis Divine Artifact Celestial Venerable Yu. Dia membangkitkan kekuatan di patung tanah liat dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah kertas jos kuning. Pada saat itu, kertas jos kuning di jantung senjata surgawi alis yang mulia Yu tiba-tiba terbang. Mereka sebenarnya adalah dua kertas jos kuning. Kertas jimat lainnya menempel di jantung alis patung tanah liat. Patung tanah liat itu langsung merasakan semua bagian tubuhnya disegel. Tidak peduli apakah itu ki vital atau kesadaran surgawi, mereka tidak bisa meninggalkan tubuhnya untuk berubah menjadi seni surgawi. Tidak hanya itu, dia juga merasa tubuhnya sangat berat, dan dia jatuh dari langit tanpa terkendali. Setelah waktu yang lama, suara benda berat yang menabrak tanah terdengar. Patung tanah liat itu hancur berkeping-keping dan tidak bisa diperbaiki. Pada saat ini, kesadaran surgawi dan ki vital di patung tanah liat akhirnya merasakan kebebasan mereka dipulihkan. Kertas jos kuning terbang, dan suara dingin yang mulia Yu datang dari dalam, jangan memprovokasi Youdu. Kertas jos kuning menghilang. Pada saat yang sama, kertas jos kuning di dahi artefak surgawi yang mulia Yu juga jatuh dan menghilang. Yang mulia surgawi. Artefak surgawi yang mulia Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi dia tidak membobol Youdu. Pada saat ini, Qin Mu tiba di dunia Yin surgawi. Sejak alam primordial menerobos segelnya, dunia Yin surgawi kehilangan kontak dengan dunia luar, dan retakan yang awalnya terhubung dengan reruntuhan besar juga menghilang. Qin Mu berjalan ke dunia Yin surgawi dan melihat dari jauh. Dia melihat banyak praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi membangun kota dewa di sini dan mereka berkembang pesat. Sejak dunia Yin surgawi ditemukan oleh Qin Mu, Kaisar Yanfeng dan mantan pengajar kekaisaran, Jiang Baigui, telah mengirim beberapa praktisi seni surgawi dan rakyat jelata perdamaian abadi untuk tinggal di sini. Mereka juga membantu Dewi Yin surgawi membangun dunia Yin surgawi. Lagi pula, tidak ada orang lain selain Dewi surgawi Yin sendiri. Dia bukan lagi dewa kuno, tapi dia memiliki kekuatan yang setara dengan satu. Yang paling penting, dia telah lolos dari belenggu Great Dao-nya dan bisa mengolah Great Dao lainnya. Tentu saja, pada saat itu, penebang kayu suci, Raja Yama, Shu Shenghua, dan yang lainnya diundang oleh Qin Mu untuk memecahkan runing Dao besar dari dunia Yin surgawi. Ini juga membantu Dewi Yin surgawi memahami seni ketuhanan Dao besar miliknya sendiri dan memecahkan masalah pasir jiwa hitam dan mayat-mayat kelaparan di dunia Yin surgawi. Praktisi seni dewa dan rakyat jelata yang dikirim Kaisar Yanfeng dari kedamaian abadi juga ada di sini untuk mengembangkan seni surgawi dunia Yin surgawi. Tidak peduli apakah itu kedamaian abadi atau Dewi Yin surgawi, mereka semua akan sangat diuntungkan. Namun, ketika bencana perdamaian abadi meletus, tempat ini tidak terpengaruh, jadi itu kurang lebih merupakan berkah. Saat itu, karena saya telah menghidupkan kembali Dewi Yin surgawi dan kami memadamkan kekacauan dalam kata Yin surgawi, serta memecahkan runing Dao agung dunia Yin surgawi, Dewi Yin surgawi memberi kami masing-masing mutiara. Qin Mu melihat dari jauh dan melihat Dewi Yin surgawi, duduk di langit di atas laut Yin surgawi, berkultivasi. Semua jiwa yang hancur di dunia kembali ke dunia Yin surgawi, dan mereka semua berada di bawah kendali seni Dewa Dewi surgawi Yin. Pada saat ini, budidaya Dewi surgawi Yin jelas meningkat drastis, dan kemampuannya menjadi lebih kuat. Dari jauh, Qin Mu bisa melihat istana surgawi yang seperti pasir hitam duduk di belakangnya. Itu sangat luar biasa. Dewi Yin surgawi menggunakan cahaya surgawi Dao besar miliknya sendiri untuk memurnikan 7 manik-manik berharga dan memberikannya kepada pengajar kekaisaran, leluhur pertama, Raja Yama, Shu Shenghua, saya, Yan Jingjing, dan guru penebang kayu. Dia mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, selama mereka datang dengan manik-manik yang berharga, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu.
Qin Mou mengungkapkan senyum dan berjalan menuju lautan Yin surgawi. Dia berpikir dalam hati, saya seharusnya berpikir bahwa alasan mengapa Feng Du dapat menghindari pengejaran 4 dewa surgawi adalah karena penebang kayu atau Raja Yama menggunakan manik-manik yang berharga dan memintanya untuk menyembunyikan Feng Du. Namun, saya belum pernah menggunakan manik-manik berharga ini sebelumnya dan itu terlepas dari pikiran saya. Dewi Surgawi Yin merasakan kedatangannya dan terbangun dari kondisi meditasinya. Dia berbalik untuk melihat Qin Mou. Dia berdiri dan cahaya surgawi melayang di sekitar tubuhnya. Cahaya terkadang berubah menjadi tasutra dan di lain waktu, itu menjadi cincin di belakang kepalanya. Sanggul rambutnya sangat cantik tetapi keanggunan yang tak terlukiskan meresap di udara saat pasir jiwa hitam berkibar di sekelilingnya. Istana Surgawi ke-16 saya, Istana Surgawi Yin Surgawi. Ada harapan. Qin Mou tertawa keras dan berjalan ke depan. Dia membungkuk dan menyapa, teman Dao, bagaimana kabarmu? Dewi Surgawi Yin menyusutkan tubuhnya, tetapi bahkan jika dia mengecilkannya hingga batasnya, dia masih jauh lebih tinggi daripada Qin Mou. Dia membawanya ke istananya dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak Anda datang mengunjungi saya. Anda seorang yang mulia surgawi sekarang, dan saya pernah mendengar beberapa teman lama Anda menyebut Anda benar-benar iri. Qin Mou berkata, ceritanya panjang. Mengapa Dewi berkultivasi begitu cepat? Kamu sudah berada di alam tahta kaisar, kan? Dewi Surgawi Yin sangat senang, dan dia berkata dengan gembira, kamu juga bisa melihatnya? Sejak saya hidup kembali, saya merasa bahwa apapun yang saya kultivasi, itu akan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah membangun jembatan surgawi. Namun, Su Shenghua datang dan memberitahu saya bahwa dia telah membuka harta karun surgawi sungai surgawi dan membuat saya meninggalkan harta karun surgawi jembatan surgawi. Dia juga mengajari saya tentang metode untuk membuka istana surgawi, dan saya merasa sangat mudah untuk mengolahnya. Wajah Qin Mou menjadi hitam. Seberapa sulit baginya untuk berkultivasi? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Dewi Yin Surgawi, yang telah berkultivasi ke alam tahta kaisar dengan begitu lancar? Namun, itu tidak bisa dijelaskan. Setelah Dewi Yin Surgawi dihidupkan kembali, dia tidak memiliki alam, tetapi kultivasi dan kemampuannya sudah setara dengan Putra Yin Surgawi. Masuk akal baginya untuk berkultivasi ke alam tahta kaisar dalam waktu 10 hingga 20 tahun karena dia sudah memiliki akumulasi untuk melakukannya. Dewi telah mendapat untung dari bencana. Qin Mou tersenyum. Aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Bisakah Dewi memberikan teknik tahta kaisarmu kepadaku? Dewi Surgawi Yin sangat lugas, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin hitungan ini adalah permintaan yang tidak masuk akal? Anda adalah dermawan hidup saya, bagaimana teknik yang adil bisa layak? Qin Mou berkata dengan wajah datar, Dewi, kamu tidak bisa dermawan ini kepada orang lain. Jika orang lain memahami keajaiban teknik Anda, mereka akan dapat meneliti teknik yang secara khusus menargetkan Anda, yang akan membuat Anda sangat mungkin untuk mati. Dewi Surgawi Yin melompat kaget, jangan bilang kamu ingin mempelajari teknikku untuk berurusan denganku nanti. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum tersenyum, kamu bukan orang seperti itu. Dia tertawa bahagia dan berkata, saya telah ditipu oleh Putra Yin Surgawi sekali. Jangan khawatir, saya tidak akan tertipu olehnya untuk kedua kalinya. Teknik saya disebut teknik misterius materialisasi kehidupan, dan itu adalah teknik yang sangat luar biasa. Itu bisa memberi jiwa pada makhluk hidup yang tak berjiwa. Qin Mou tercengang dan bertanya dengan rendah hati, kekuatan apa yang dimiliki teknik misterius materialisasi kehidupan ini? Dewi Surgawi Yin juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kesal, aku belum memikirkan hal ini. Ah! Dia berteriak keheranan. Ketika saya menemukan teknik kultivasi ini, saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan untuk membunuh orang lain. Qin Mou tertegun untuk waktu yang lama. Dia membungkuk dan memuji, terima kasih atas bimbingan Anda. Teknik misterius perwujudan kehidupan milikmu ini hanya terjadi karena kau tidak menciptakan seni dewa yang dapat menghancurkan kehidupan. Itulah mengapa Anda bisa dengan sepenuh hati mencari Dao dan berkultivasi ke alam tahta kaisar yang diimpikan semua orang. Dewi Surgawi Yin bingung harus berbuat apa, dan dia buru-buru membantunya berdiri. Aku juga tidak tahu apakah teknik ini berguna untukmu. Pada saat itu, saya hanya ingin berkultivasi dan melanjutkan penelitian di sepanjang Dao besar dunia Yin Surgawi. Tanpa sadar, saya telah berkultivasi ke tahta kaisar dan lupa untuk membuat beberapa seni suci yang kuat. Sekarang kamu mengatakannya seperti ini, kamu membuatku terlihat buruk. Qin Mou menegakkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Dewi, jangan khawatir. Teknik Anda benar-benar berguna bagi saya. Justru karena Anda tidak menciptakan seni membunuh surgawi maka Anda bisa menjadi Dewi Yin Surgawi sejati. Ketika saya mempelajari teknik Anda, saya tidak punya pilihan selain membunuh. Saya akan membuat jalan pembunuhan saya sendiri.
Dewi Surgawi Yin memberikan teknik misterius perwujudan kehidupan kepadanya dan menjelaskan secara rinci pemahaman dari setiap langkah tekniknya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Qin Mu diam-diam mendengarkan penjelasannya dan tanpa sadar menjadi terpesona. Sebenarnya, menurut pendapatnya, ketika Dewi Yin Surgawi menjelaskan berbagai alam Dao Yin Surgawi, sebenarnya ada banyak kesempatan untuk melepaskan aspek-aspek jahat dan menakutkan dari teknik misterius perwujudan kehidupan, mengubahnya menjadi seni suci yang tak tertandingi. Namun, Dewi Surgawi Yin tampaknya tidak menyadari betapa mengerikan tekniknya. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati berfokus untuk memberikan jiwa kepada makhluk hidup yang tidak memiliki jiwa. Dia tidak bisa tidak mengagumi pikiran murni dan menyeluruh Dewi Surgawi Yin. Namun, meskipun Dewi Surgawi Yin tidak berpikir untuk membunuh, dia tidak bisa tidak berpikir untuk membunuh. Semua jenis seni surgawi yang sangat kuat dan menyeramkan terbentuk di benaknya. Setelah beberapa hari, Qin Mu memahami teknik misterius materialisasi kehidupan sepenuhnya. Dewi Surgawi Yin memilih beberapa pertanyaan untuk menguji pemahamannya. Qin Mu menjawabnya satu persatu, tetapi jawabannya berbeda dari apa yang dipikirkan Dewi Yin Surgawi. Bahkan bisa dikatakan bahwa pemahamannya adalah kebalikannya. Dewi Yin Surgawi berkata dengan marah, "Kamu terlihat sangat pintar, tetapi kamu sebenarnya sangat bodoh. Semua yang kamu katakan salah, namun, kedengarannya sangat logis. Semua yang kamu katakan salah, namun, kedengarannya sangat logis, betapa anehnya." Dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya, tetapi dia masih tidak bisa mengerti. Qin Mu tertawa keras, "Dewi, teknik misterius materialisasi kehidupan dipahami oleh Anda. Anda memiliki pemahaman Anda sendiri. Namun, setelah Anda memberikannya kepada saya, teknik misterius materialisasi kehidupan yang saya pahami tidak lagi sama dengan milik Anda. Saya sangat berharap Dewi dapat menjaga kemurnian hati Anda selamanya dan tidak pernah melangkah ke alam yang saya pahami. Tapi di masa depan, Dewi mungkin terpaksa menjelajah ke jalanku." Dia berdiri dan berkata, "Dewi, tujuan perjalananku adalah pergi ke Fengdu, tolong kabulkan keinginanku." Dewi Yin Surgawi masih menikmati kata-katanya ketika dia mendengarnya dan berkata dengan kecewa, "Saya pikir Anda ada di sini untuk menemui saya." Qin Mu segera berkata, "Saya di sini khusus untuk melihat Dewi. Namun, karena saya di sini, saya masih harus melakukan perjalanan ke Fengdu untuk bertemu dengan seorang teman lama." Dewi Surgawi Yin menjadi bahagia lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu keluar dari Fengdu, aku akan mengeksekusi beberapa seni dewa untuk kamu lihat. Anda pasti akan sangat senang." Qin Mu mengakui. Dewi Yin Surgawi memimpin di depan dan berkata, "Raja Yama datang dengan mutiara Yin Surgawi dan meminta saya untuk melindunginya. Dia juga telah membantuku, jadi aku menyembunyikan Fengdu. Pasukan dewa dan iblis surgawi mencari di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saya juga mendengar apa yang terjadi pada Anda dalam kedamaian abadi dari penebang kayu Wen Tiange." Dia menghela nafas untuk waktu yang lama dan berkata bahwa dia telah mengecewakanmu. Qin Mu mengikutinya dengan cermat dan tersenyum acuh tak acuh. "Saya memahami pilihan kaisar pendiri dan Fengdu dan dapat berempati dengan mereka. Saya tidak menyalahkan mereka lagi. Sebenarnya, Wen Tiange keluar berkali-kali untuk menanyakan tentangmu. Dia sangat mengkhawatirkanmu." Dewi Surgawi Yin meliriknya dan berkata dengan lembut, "Dia mendengar bahwa kamu menggali jiwamu sendiri dan menggali matamu sendiri. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan bahkan meminta saya untuk membantu Anda merekonstruksi jiwa Anda. Namun, saya tidak tahu apakah Anda akan tetap menjadi Anda setelah rekonstruksi, jadi saya menolaknya. Tempat saya kecil, dan tidak banyak orang di sini. Saya pernah melihat pria menangis sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Wen Tiange menangis sebelumnya." Qin Mu tercengang. "Saya mengerti." Dewi Yin Surgawi membawanya ke bagian belakang istana dan mengulurkan telapak tangannya untuk menekan dinding dengan lembut. Sebuah pintu putih muncul di dinding yang bersih dan putih, dan jika seseorang tidak melihat dengan ama, mereka tidak akan dapat melihat bahwa ada sebuah pintu di sini. Dewi Surgawi Yin membuka pintu, dan ada kabut abu-abu di dalamnya. "Masuk, Fengdu ada di dalam." Qin Mu menenangkan diri dan berjalan ke pintu. Kabut abu-abu Fengdu memenuhi udara. Di depannya ada lautan kabut dan gunung-gunung kerangka yang berserakan. Pegunungan kerangka bercampur di dalam lautan kabut, dan beberapa kerangka masih merangkak di sekitarnya. Qin Mu mengeluarkan koin emas Fengdu dan berencana untuk memanggil Taois Lingjing untuk menyeberangi lautan kabut. Namun, dia tiba-tiba terpana. Selama bencana perdamaian abadi, jiwa Taois Lingjing sudah bubar. Taois ini adalah seorang praktisi yang kuat dari era kepala desa dan memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Dia pernah menantang kepala desa untuk merebut gelar Dewa Pedang. Kemudian, ketika surga tinggi menyerbu, dia dan patriark muda, Wen Yuan, mencegat para dewa surga tinggi untuk mengulur waktu bagi kepala desa dan yang lainnya. Akibatnya, tubuh dan dao mereka lenyap,
dan mereka menjadi hantu di Fengdu. Raja Yama memberinya identitas seorang penambang, memungkinkan dia untuk mengendalikan feri dan membimbing hantu atau mereka yang masih hidup. Saat itu, dia masih khawatir membeli rumah di Fengdu. Dia merasa bahwa jika dia bekerja selama 1000 tahun atau lebih, dia akan mampu membeli rumah. Ketika bencana perdamaian abadi meletus, Taois Ling Jin adalah orang pertama yang melompat keluar sekali lagi untuk menyelamatkan orang-orang dengan master sekte masa lalu dari sekte iblis surgawi. Namun, dia hanya memiliki roh primordialnya yang tersisa dan jiwanya telah bubar selama bencana besar itu. Dia tidak meninggalkan apapun, jadi bahkan jika Qin Mu ingin memanggil jiwanya dan merekonstruksi jiwanya, dia tidak bisa melakukannya. Dalam kabut di depan, tukang perahu datang. Pakaian penambang di atas kapal compang-camping, dan dia tampak sangat tinggi berdiri di atas perahu kecil. Jubahnya yang compang-camping berkibar dalam kabut. Perahu bersandar pada feri, dan Qin Mu naik ke perahu kecil. Tukang perahu mendayung perahu dan menuju Fengdu. Berdiri di kapal, Qin Mu tidak bisa tidak mengingat percakapannya dengan Taois Ling Jin selama bencana perdamaian abadi. Dia berkata, "Taois Ling Jin, kamu dan Patriark akan mempertaruhkan nyawamu untuk kedamaian abadi dan menghalangi surga tinggi. Namun, tidak seorang pun di antara orang-orang damai abadi akan tahu bahwa Anda adalah pahlawan yang menjaga mereka." Pada saat itu, Taois Ling Jin membelokkan perahunya melewati pegunungan kerangka dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tapi aku tahu, aku seorang pahlawan. Saya ingin mengikuti kata hati saya dan melakukan sesuatu." Taois Ling Jin bahkan mengatakan bahwa lain kali dia datang, orang di feri itu mungkin bukan aku. Qin Mu menatap tukang perahu. Dia bukan Ling Jin, tapi Dewa Fengdu yang lain. Ketika perahu kecil mencapai pantai, Qin Mu membayar ongkos dan melompat ke pantai. Dia berjalan melewati batu batas alam kematian, melintasi punggungan gunung, dan berjalan menuju Fengdu. Ada semua jenis orang di dunia ini, semua jenis cara hidup, semua jenis kehidupan. Ada yang menyenangkan, ada yang sederhana, ada yang sulit, dan ada yang menyakitkan. Namun, tidak peduli seberapa baik hidup itu atau seberapa buruk itu, akan selalu ada beberapa orang yang akan memikul beban terberat dan bahkan mengorbankan hidup mereka untuk mereka. Untuk orang-orang ini, kita seharusnya tidak menertawakan pilihan mereka, tetapi memberi mereka rasa hormat yang pantas mereka terima. Aturan Great Dao Fengdu mencoba mengubah tubuh jasmani Qin Mu, mengubahnya menjadi kerangka. Namun, pemahaman Qin Mu tentang Dao Agung Youdu sangat mendalam, dan kultivasinya sangat padat. Aturan Dao besar Fengdu tidak bisa mengubahnya sama sekali. Dia terus maju dan melihat sekeliling. Fengdu jauh lebih luas sekarang, dan itu tidak kalah dengan Mingdu Putra Surgawi Yin. Itu luas dan tak terbatas. Jelas bahwa banyak guru surgawi dan raja surgawi dari era kaisar pendiri berkumpul di sini, dan Fengdu dibangun dengan cukup baik. Qin Mu menyeberangi punggungan gunung dan melihat kota-kota Dewa Fengdu di depannya. Ada terlalu banyak ingatannya di tempat ini, tetapi tata letaknya telah berubah secara drastis. Itu membuatnya merasa seperti memasuki negeri asing. Dia berjalan ke kota Raja Qin, dan ada banyak dewa dan iblis berjalan di sepanjang jalan. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang dan menatapnya dengan linglung. Qin Mu tersenyum dan mengangguk pada dewa kaisar pendiri di kedua sisi. Semua orang membalas senyumnya. Segera, berita tentang Qin Mu datang ke Fengdu menyebar, dan dewa berkepala burung Qisiu adalah yang pertama bergegas. Dia mendarat di depan Qin Mu dan menyapa, "Haruskah saya menyapa Anda sebagai kaisar manusia Qin atau sebagai yang mulia surgawi?" Qin Mu tersenyum. "Sebagai yang mulia surgawimu." Dewa Qisiu membungkuk dan memimpin jalan. "Silakan masuk, yang mulia surgawi." "Untuk yang mulia surgawi untuk dikunjungi secara pribadi, apakah Anda di sini untuk mengunjungi seorang teman lama?" "Qisiu, kamu juga teman lamaku." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk mengunjungi kalian semua." Dewa Qisiu memiringkan kepalanya dan berkata, "Namun, teman lamamu tidak ingin melihatmu." Ketika Raja Surgawi Mingdu Tianshu mendengar berita tentang kedatangan Anda, dia bersembunyi di toko anggurnya, tidak berani keluar. Ketika Raja Surgawi Di Yue mendengar bahwa Anda telah tiba, wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi di lapisan terendah Fengdu. Buddha Sakra menyatakan bahwa dia akan memasuki pengasingan tertutup untuk memahami sutra bencana tanpa batas, dan pintu guru surgawi seni bela diri tetap tertutup. Dia memandang Qin Mu dan berkata, "Bahkan Raja Yama tidak ada di aula Raja Qin. Dia pergi ke tingkat terendah Fengdu. Apakah Celestial Venerable tahu alasannya?" Qin Mu tidak menjawab. Dewa Qisiu berkata, "Karena selama bencana perdamaian abadi, kami tidak membantu. Kami merasa bersalah terhadap Anda. Celestial Venerable Mu dari umat manusia, menyelamatkan Raja Surgawi Tianshu dari Imperial Gate Divine Knife, dia berhutang budi padamu. Yang mulia Mu dari umat manusia, menghidupkan kembali Raja Surgawi Di Yue, dia berhutang budi padamu. Yang mulia surgawimu telah melenyapkan kekuatan surga surgawi di surga Buddha, memberikan bantuan kepada Buddha Sakra.
Yang Mulia Mu dari umat manusia, Anda telah menciptakan harta karun surgawi sungai surgawi dan membuka jalan bagi praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng untuk mencapai ketuhanan. Dengan ini, Anda telah membantu guru seni bela diri surgawi. Celestial Venerable Mu juga telah menyelamatkan orang-orang dari kaisar tertinggi surga. Saint Woodcutter juga merasa bahwa Anda telah membantunya. Bahkan Raja Yama hanya bisa menstabilkan Feng Du karenamu. Karenamu, Yang Mulia Surgawi dan penguasa bumi tidak menghancurkan Feng Du. Mereka merasa malu untuk menghadapimu. Dewa Cisiu berkata, kamu telah membantu mereka, jadi mereka tidak berani datang dan melihatmu. Qin Mu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan nelayan dan King Huang? Nelayan guru surgawi dan Raja Surgawi King Huang adalah dermawan saya, jadi mereka tidak akan malu untuk menyambut saya. Dewa Cisiu memimpinnya ke depan dan berkata, King Huang mengirim naga dewa dari desa naga untuk membantumu, tetapi itu sebenarnya untuk membantu kaisar tertinggi surga. Kaisar tertinggi surga adalah sisa kaisar pendiri yang selamat, jadi itu tidak dapat dianggap membantu Anda. Namun, Anda membantu kaisar tertinggi surga, jadi dia berhutang budi kepada Anda. Itu sama untuk nelayan guru surgawi. Guru surgawi nelayan membantu Anda memancing matahari dan bulan dari sumur matahari dan sumur bulan, dan dia juga membantu penggembala matahari dan penggembala bulan di bawah kaisar pendiri. Dia tidak membantu Anda, tetapi membantu kaisar pendiri. Mereka semua merasa bersalah padamu, jadi mereka tidak berani bertemu denganmu. Dia melanjutkan, di antara bawahan kaisar pendiri, hanya kaisar manusia leluhur pertama, Pangeran Qin Wu, yang berani membantumu selama bencana perdamaian abadi. Namun, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai pangeran dan cucu dari era kaisar pendiri. Qin Mu berkata, dia adalah kaisar manusia dari perdamaian abadi, dan pendiri era perdamaian abadi. Aula kaisar manusia saat ini sedang berkembang. Dia membuka aula untuk mengajar murid dan kaisar manusia masa lalu. Kontribusinya untuk perdamaian abadi sangat besar. Dewa Cisiu mengangguk. Itulah mengapa dia adalah simbol perdamaian abadi. Namun, orang-orang di Feng Du ini tidak. Qin Mu terdiam sejenak. Dewa Cisiu membawanya ke kedai anggur di Feng Du dan berkata, Raja Surgawi Mingdu Tianshu ada di dalam. Qin Mu masuk, dan ketika Tianshu melihatnya, dia segera bersembunyi di bawah meja, tidak berani menunjukkan kepalanya. Qin Mu duduk di samping meja dan menuangkan secangkir anggur. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Raja Surgawi Mingdu, biarkan aku bersulang untukmu. Tianshu tidak berdaya dan hanya bisa merangkak keluar dari bawah meja. Dia mengangkat cangkir anggurnya, dan mereka berdua duduk dan meminumnya dalam satu tegukan. Qin Mu tersenyum, saya sudah pernah ke desa Riang dan bertemu dengan kaisar pendiri. Tianshu terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan suara serak, bagaimana kabarnya? Dia berjalan keluar dari desa Riang dan mencoba mencarimu, tapi dia tidak bisa. Kemudian, dia pergi ke surga surgawi dan melawan Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, Nona Surgawi Qiang, dan Nona Surgawi Yan. Dia hampir membelah surga-surga dengan satu pedang. Ketika Raja Surgawi Tianshu mendengar ini, darah panas di hatinya melonjak, dan cacing liquor tampaknya telah masuk ke otaknya. Mau tak mau dia mengangkat tutup toples anggur dan meminumnya. Dengan senyum berseri-seri, dia bertanya, dia membunuh jalannya ke surga surgawi. Qin Mu menganggukkan kepalanya dengan lembut dan memberi isyarat kepada bartender hantu untuk membawa beberapa toples anggur dan meletakkannya di atas meja. Dia membunuh jalannya ke surga surgawi dan menusuk telapak tangan Yang Mulia Hao dengan pedangnya. Raja Surgawi Tianshu menampar toples anggur dan tertawa keras, aku tahu dia akan melakukan itu. Setelah minum, dia berhati-hati, tetapi ketika dia tidak minum, dia sangat berani. Dia selalu memandang rendah Celestial Venerable Hao. Mereka berdua mendentingkan stoples anggur mereka dan mengangkat kepala mereka untuk minum. Air mata Raja Surgawi Tianshu mengalir saat dia tersedak, apakah dia selalu sangat tenang? Pernahkah Anda melihatnya panik? Qin Mu meletakkan toples anggur dan berkata, dia selalu punya ide, seolah-olah dia punya rencana selama ini dan tidak ada perubahan dalam emosinya. Namun, ketika Anda berinteraksi dengannya, Anda dapat merasakan api liar di hatinya, api yang mengamuk. Raja Surgawi Tianshu tidak bisa menahan diri untuk mengambil toples anggur lagi dan menenggaknya. Dia terkekeh dan berkata, dia adalah orang seperti itu. Dia dapat dengan mudah menaklukkan orang lain seperti ini, jadi aku merasa sangat nyaman mengikutinya. Dia juga terluka. Tetapi bahkan dengan 4 Yang Mulia Surgawi, mereka tidak dapat menangkapnya. Qin Mu berkata, dia akan segera kembali ke Great Point untuk melawan Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Su. Celestial Heavens akan dihajar habis-habisan. Raja Surgawi Tianshu tersenyum sambil meneteskan air mata, dia adalah orang yang seperti itu. Belum lagi 4 Yang Mulia, bahkan 10 Yang Mulia tidak bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Qin Mu bangkit dan menepuk bahunya sambil tersenyum, tapi dia membutuhkanmu. Dia sedang menunggu prajurit lamanya di medan perang, menunggu bawahan lamanya.
Raja Surgawi Tianshu berbaring di atas meja dan menangis, saya pemalu dan pengecut. Saya hanya bisa minum untuk memperkuat keberanian saya. Minum saya selalu menyebabkan masalah. Aku bahkan memarahinya karena pengecut yang hanya berani bersembunyi di desa Riang. Sebenarnya aku pengecut. Qin Mu berjalan keluar dari toko anggur dan berkata kepada Dewa Cisiu, ayo pergi. Dewa Cisiu meliriknya dan terus menuntunnya ke depan. Mereka datang ke Aula Raja Qin tetapi pintu Aula Raja Qin tertutup rapat. Dua raja hantu berwajah hijau dan tampak garang berjaga di luar. Dewa Cisiu mengetuk pintu dan berkata, Raja Yama, Yang Muliamu ada di sini untuk berkunjung. Suara sesuatu yang jatuh datang dari aula, diikuti oleh suara Raja Yama, aku tidak di sini. Lupakan saja, biarkan dia masuk. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan menyambutnya secara pribadi. Pintu aula terbuka, dan Raja Yama berada di bawah naungan kegelapan. Wajahnya tidak bisa dilihat. Yang Muliamu, meskipun ekspresinya tidak terlihat, emosi dalam suaranya sangat rumit. Qin Mu berjalan ke aula Raja Qin dan memeriksa sekelilingnya. Dia berkata sambil tersenyum, Raja Yama masih miskin seperti sebelumnya. Tidak ada harta di sini yang bisa menarik perhatianmu. Raja Yama terdiam beberapa saat sebelum berkata, selama bencana perdamaian abadi. Qin Mu menyela dia dan berkata, bencana perdamaian abadi sudah berakhir, saya tidak akan hidup di masa lalu. Orang-orang damai abadi telah selamat dari malapetaka, dan mereka hidup dengan sangat baik sekarang. Raja Yama berkata dengan getir, kamu membayar harga yang mahal untuk melindungi kedamaian abadi. Qin Mu berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya juga hidup dengan baik sekarang, dan saya telah berjalan lebih jauh dibandingkan dengan diri saya sendiri sebelum bencana perdamaian abadi. Saya mendapat untung dari bencana. Kamu sudah sangat menderita. Aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hati Dao saya bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Raja Yama berkata, membawa nasib damai abadi sendirian. Tidak. Qin Mu berkata sambil tersenyum, orang-orang damai abadilah yang membawa nasib damai abadi. Saya tidak bisa membawanya sendiri, jadi semua orang membawanya bersama, dan kami akhirnya melewati krisis. Itu sama untuk era Kaisar Pendiri. Para penyintas yang tersisa dari Kaisar Pendiri tidak boleh dipecah-pecah lagi. Raja Yama terdiam. Qin Mu berjalan di sekitar aula Raja Qin dan berkata sambil tersenyum, tempat ini terlalu tenang dan suram. Anda seperti wanita kecil yang kesal yang telah dibuang ke istana yang dingin. Bahkan kamu menjadi suram dan tidak cocok untukku. Aku akan pergi menemui yang lain. Dia berjalan keluar dan berkata dengan santai, rambut putih tumbuh dari kepala seorang pemuda, namun hatinya masih penuh semangat. Seekor kuda tua bercita-cita untuk berlari ribuan mil, mengeluarkan lolongan panjang kesedihan. Raja Yama menyaksikan saat dia berjalan keluar dari aula Raja Qin. Dia menundukkan kepalanya dan melepas jubahnya, memperlihatkan rambut peraknya. Namun, wajahnya masih seperti anak muda. Tatapannya dingin, tetapi api menari-nari di pupilnya. Nelayan guru surgawi harus memancing di sungai kelupaan. Dewa Cisiu terus membawa Qin Mu ke depan dan berkata, aliran gunung di sana curam, tapi sayang tidak ada ikan. Hanya ada beberapa jiwa yang kesepian dan hantu liar yang berkeliaran di air di bawah sungai kelupaan. Tidak lama kemudian, Qin Mu melihat nelayan guru surgawi. Penatua ini sedang duduk di bangku kecil dengan keranjang ikan di sampingnya. Dua ikan merah kecilnya tergeletak di keranjang saat dia melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Qin Mu datang, kedua ikan merah kecil itu segera kembali ke keranjang. Ikan jantan kecil itu bahkan meraih penutup keranjang dan dengan hati-hati menutupinya agar tidak membuat Qin Mu khawatir. Dia berbisik, Tuan Tua akan dipukuli setengah mati. Qin Mu datang ke belakang nelayan guru surgawi. Tubuh nelayan guru surgawi kaku, dan pancingnya tidak stabil. Qin Mu berkata sambil tersenyum, hati Dao guru surgawi tidak stabil, hati-hati ikannya akan melarikan diri. Nelayan guru surgawi mendengus dan berdiri untuk menyingkirkan pancingnya. Dia melepas topi bambu dan berbalik, apakah saya mundur atau maju, saya masih akan dipotong. Apakah Anda di sini untuk memukuli saya atau memarahi saya? Qin Mu tercengang, mengapa kamu mengatakan itu? Nelayan guru surgawi menghela nafas dan berkata, selama bencana perdamaian abadi, ketika Anda sangat membutuhkan kami melarikan diri. Aku mengecewakanmu. Tidak masalah jika Anda memukuli saya atau memarahi saya tidak akan membalas atau membalas. Di keranjang ikan, dua ikan merah kecil melihat keluar melalui celah di keranjang. Ikan betina kecil berbisik, ketika mereka bertarung nanti, haruskah kita mencoba membujuk mereka? Qin Mu mengangkat tinjunya dan meninju dada guru surgawi nelayan, biarkan masalah ini berlalu. Bencana perdamaian abadi adalah bekas luka yang ditimbulkan di hati Dao saya. Sekarang aku di Fengdu, kalian semua membuka kembali luka ini. Hatiku juga terbuat dari daging, dan itu sangat menyakitkan. Jangan menyebutkannya lagi. Nelayan guru surgawi menatapnya dengan linglung, kamu. Baiklah, jangan membicarakannya. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata,
Alasan pertama saya di sini adalah untuk melihat kalian, dan yang kedua adalah untuk menemukan Raja Surgawi Di Yue dan meminjam gerbang Surgawi Mingdunya untuk berurusan dengan seni Surgawi Putra Surgawi Yin. Apakah Guru Surgawi tahu di mana dia berada? Guru Surgawi nelayan menyelidiki, apakah kamu tidak akan bertemu orang lain? Misalnya, Pak Tua King Huang, Buddha Sakra, dan penebang kayu. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan mengangguk, aku akan menemui mereka. Dia pamit, dan Dewa Cisiu membawanya ke desa tempat Guru Surgawi Seni Bela Diri tinggal. Di sampingnya adalah dunia adu banteng, dan Guru Surgawi Seni Bela Diri bahkan telah memindahkan sawah dan pohon willow besar ke Fengdu. Di bawah pohon willow, Niu Sanduo sedang mengisap pipa airnya. Ketika dia melihat Qin Mu datang, dia buru-buru berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Qin Mu berjalan ke depan dan tersenyum. Kakak senior Sanduo, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Niu Sanduo buru-buru berkata, selama bencana perdamaian abadi. Qin Mu mengangkat tangannya dan tersenyum, tidak perlu menyebutkannya lagi. Niu Sanduo hanya bisa menelan kembali kata-katanya dan berkata, Tuan Tua masih tidak tahu kamu akan datang. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat malu sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Qin Mu tersenyum tipis, Guru Surgawi Seni Bela Diri, menggunakan jalan bela diri untuk mencapai keilahian. Tentu saja, kemampuannya luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa saya telah tiba di Fengdu? Dia mungkin bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi setelah dia bersembunyi, dia masih akan keluar untuk menemuiku. Tepat pada saat ini, suara Guru Surgawi Seni Bela Diri Guanca datang dari belakangnya. Setelah mendengar berita tentang kamu datang ke sini, aku memang bersembunyi. Namun, setelah memikirkannya, aku masih harus keluar untuk menemuimu. Aku telah mengecewakanmu, dan jika aku masih bersembunyi, aku akan menjadi lebih impoten. Qin Mu berbalik dan tersenyum. Guru Surgawi. Tiba-tiba, Guru Surgawi Seni Bela Diri berlutut dan bersujud beberapa kali padanya. Sebuah lubang besar juga muncul di tanah. Saya selalu berpikir bahwa saya dapat berdiri tegak dan melihat ke langit dan bumi dengan hati nurani yang bersih. Namun, saya tidak akan pernah bisa mengatasi bencana perdamaian abadi. Qin Mu akan membantunya ketika Guru Surgawi Seni Bela Diri menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekannya dan memaksa Qin Mu untuk menerima kotounya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di dunia adu banteng adalah keturunan para prajurit yang mati di era Kaisar Pendiri. Jembatan surgawi mereka dihancurkan, dan generasi demi generasi orang tidak dapat menghindari kematian. Anda menyelamatkan mereka, tetapi saya pergi ketika Anda dalam masalah. Ini bukan tindakan seorang pria terhormat, ini tindakan seorang penjahat. Qin Mu hanya bisa membiarkannya. Jika dia menghentikannya untuk menebus kesalahan, itu akan menjadi penghalang bagi jantung seni bela dirinya. Sebenarnya, Qin Mu tidak pernah menyalahkan Guru Surgawi Seni Bela Diri atau Raja Yama dan yang lainnya. Orang-orang ini semua adalah pahlawan tetapi mereka tidak diizinkan untuk mengikuti kata hati mereka dan menyelamatkan perdamaian abadi. Mereka telah ditekan dan hati dao mereka rusak. Qin Mu datang untuk melihat mereka kali ini juga untuk melepaskan ikatan di hati mereka. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Guru Surgawi Seni Bela Diri dan tiba di desa Naga King Huang. Ketika King Yiha melihatnya datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan senang. Dia ingin memanggil, tetapi dia menahan diri. Qin Mu mengungkapkan senyum dan mengangguk padanya dan orang-orang lain di desa naga. Penatua King Huang juga merasakan kedatangannya dan menyambutnya keluar dari desa. Dia menyapa, Putra Qin. Qin Mu membalas salam dan berkata sambil tersenyum, saya bukan lagi Putra Qin, saya yang mulia surgawi. Penatua King Huang tercengang. Dia menghela nafas dan menyapa, Yang Mulia Mu. Qin Mu membalas salam. Kaisar Hijau, Vena Naga dari dinasti Kaisar Pendiri, pencipta Vena Naga Perdamaian Abadi, Anda juga salah satu pendiri perdamaian abadi. Andalah yang memberikan teknik misteri tertinggi naga leluhur dan dis kaisar kepada leluhur keluarga Ling yang membuka jalan menuju kekaisaran perdamaian abadi di masa depan. Kenapa harus menyalahkan diri sendiri? Penatua King Huang menggelengkan kepalanya. Aku tidak melindungi kedamaian abadi. Qin Mu berkata sambil tersenyum, tidak ada yang pernah menyalahkanmu. Hanya saja Anda tidak bisa mengatasinya. Hubunganmu dengan kedamaian abadi lebih dalam dari siapapun, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Penatua King Huang membungkuk dan berkata, saya tidak berani melanggar ajaran yang mulia. Qin Mu pergi dan mengikuti Dewa Cisiu ke kedalaman Fengdu. Dia mendengar suara yang nyaring dan nyanyian sutra Buddha. Ketika dia berjalan menuju suara itu, dia melihat Sakra Liuran duduk tanpa alas kaki di tengah-tengah roh jahat Fengdu. Rantai melingkari tubuhnya, dan matanya tertutup rapat. Dia memahami sutra bencana tanpa batas dan memasuki mimpinya berkali-kali. Mimpinya berubah menjadi kerajaan Buddha tertinggi dan tanah suci surga. Namun, tanah suci kerajaan Buddha diganggu oleh roh jahat dan menyusup ke dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Li Youran berasimilasi dengan roh-roh jahat dan tanah suci juga rusak,
menyebabkan dia mengalami mimpi buruk terus-menerus. Sakra berteriak, jika neraka tidak kosong, maka pencerahanku salah. Qin Mo memberi isyarat agar Dewa Qixu berhenti sementara dia berdiri di seberang Sakra. Dia duduk dalam posisi lotus dan menutup matanya untuk memasuki alam mimpi. Impian mereka menyatu, dan Sakra tidak lagi berada di kerajaan Buddhis tertinggi di tanah suci surga. Sebaliknya, dia berada di dunia di mana semua orang bekerja keras dan berjuang dengan berani. Meskipun roh-roh jahat masih berkeliaran, sulit bagi mereka untuk menyerangnya lagi. Setelah sekian lama, Sakra terbangun dan tiba-tiba tersadar. Dia membungkuk pada Qin Mo. Qin Mo membalas salam dan melayang pergi. Sakra melihatnya pergi dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum meninggalkan tempat di mana roh-roh jahat berkeliaran. Dia berkata dengan suara rendah, roh jahat muncul dari dunia manusia. Selama ada orang jahat di dunia ini, neraka tidak akan pernah kosong. Yang Mulia Mu dan Sakra tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang, jadi bagaimana Sakra menjadi tercerahkan? Dewa Qixu bingung dan bertanya. Qin Mo berkata sambil tersenyum, lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya telah memberitahunya di alam mimpi, jadi mengapa ada kebutuhan untuk berbicara? Dewa Qixu bingung. Tiba-tiba, Qin Mo berhenti. Dia melihat Dewa Harimau Hitam. Seekor harimau hitam besar terbaring lemah di tanah dengan dua gubuk jerami di sampingnya. Penebang kayu telah berganti pakaian menjadi penebang kayu dan sedang menebang pohon tua. Dengan setiap ayunan kapaknya, sepotong pohon tua akan ditebang. Namun, bagian lain akan tumbuh untuk menggantikannya dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Qin Mo berjalan ke depan dan melihatnya sejenak. Tiba-tiba, dia mencabut pedangnya dan menebang pohon tua itu. Qin Mo menyarungkan pedangnya dan hendak pergi. Kakak seniormu memperhatikanku memotong kayu selama ratusan tahun. Di belakangnya, suara Saint Woodcutter terdengar, kamu bahkan tidak bisa menunggu sebatang dupa pun sebelum kamu menebang pohonku. Qin Mo berbalik dan berkata sambil tersenyum, Guru, apa yang saya pelajari dari Anda adalah karakter Anda, bukan seni surgawi Anda. Saya tidak lagi tertarik dengan barang-barang Anda karena saya sudah memahaminya dengan lebih baik. Berhenti di sana. Saint Woodcutter sangat marah dan berkata dengan marah, meremehkan apa yang telah saya ajarkan. Alasan mengapa saya tidak mengajari Anda adalah karena Anda terlalu gelisah. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya ajarkan. Saya telah mengajari kakak laki-laki Anda paling lama. Saya mencoba mengajarinya semua pencapaian era kaisar pendiri, tetapi saya tidak berharap dia terlalu luar biasa. Satu-satunya yang tidak terlalu luar biasa adalah kakak ketiga Anda, saya mengajarinya paling rajin. Apa yang saya ajarkan kepadanya adalah metode menggunakan 36 jalan pasca surgawi untuk mencapai Dao dan 72 Dao Precelestial untuk menjadi orang suci. Qin Mo mengedipkan matanya. Dia tidak bisa dibandingkan denganku. Saint Woodcutter menekan keinginan untuk bergegas dan memotongnya dengan kapaknya. Dia mendengus dingin dan berkata, 10 yang mulia surgawi-surgawi berjalan di jalan membangun 36 istana surgawi dalam upaya untuk mengolah surga surgawi. Namun, mereka hanya memiliki 36 istana surgawi tetapi tidak memiliki 72 aula berharga. Pemahaman mereka tentang alam surgawi-surgawi mungkin tidak sedalam milikku. Sebagai master surgawi kaisar pendiri nomor 1, meskipun bakat saya tidak baik, saya masih memiliki beberapa pemikiran tentang alam surgawi-surgawi. Qin Mo mendengarkan. Saint Woodcutter berkata, bahkan jika 10 Celestial Venerable mengolah 36 Celestial Palaces, mereka tetap tidak akan berada di Celestial Heavens Realm yang sebenarnya. Mereka tidak akan memiliki 72 aula tahta sehingga fondasi mereka tidak akan stabil. Berbagai istana surgawi pasti akan saling membatasi dan membatasi kemampuan mereka. Mereka telah mengambil jalan yang salah. Jika mereka ingin dengan cepat mengolah alam surgawi-surgawi, hanya ada satu jalan, dan itu adalah menggunakan 36 jalur pos celestial sebagai 36 istana surgawi dan menggunakan 72 precelestial Dao untuk melengkapi. Dengan cara ini, mereka dapat mengolah surga-surga lebih cepat dan memiliki fondasi yang lebih stabil. Saya sudah menyampaikan ini kepada saudara ketiga Anda. Qin Mo memikirkannya dan berkata, Guru bias. Saint Woodcutter sangat marah dan menekan amarahnya, kemampuanmu saat ini 100 kali lebih baik daripada milikku, tetapi pengalamanku masih lebih tinggi daripada milikmu. Jika Anda ingin berjalan di jalur surga surgawi, saya dapat membantu Anda mengatur teknik Anda dan membiarkan Anda berjalan di jalur pelengkap istana surgawi dan aula tahta. Qin Mo memikirkannya lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi. Tidak perlu. Saya sudah memahami sesuatu yang lebih baik. Saya hanya memiliki satu alam ini, alam embrio roh, jadi tidak peduli apakah itu istana surgawi atau alam surga surgawi, mereka hanyalah lapisan gula pada kue. Saint Woodcutter tidak bisa menahan diri lagi dan mengejarnya dengan kapaknya. Qin Mo melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang menyapu Saint Woodcutter, melemparkannya ke suatu tempat. Dewa Harimau Hitam itu bangun dan berteriak, jangan khawatir, saudara junior. Dengan saya di sekitar, orang tua itu tidak akan hilang.
Setelah mengatakan itu, dia menyelinap pergi untuk menemukan Saint Woodcutter. Qin Mu tertawa keras dan pergi bersama Dewa Cisiu. Saint Woodcutter tersapu linglung oleh angin kencang ini dan hanya mendarat di tanah setelah waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah bocah ini benar-benar menempuh jalannya sendiri? Dewa Cisiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Seni surgawi Qin Mu memang kuat dan luar biasa. Saint Woodcutter adalah orang yang paling berpengetahuan dan yang terbaik dalam memecahkan Divine Art. Meskipun ranah kultivasinya tidak tinggi, dia bisa menyelesaikan seni suci apapun di dunia. Namun lengan baju Qin Mu telah mengirimnya terbang. Saint Woodcutter tidak merusak Divine Art ini, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Bagian terdalam dari Fengdu adalah tempat Raja Surgawi di Yue tinggal. Dewa Cisiu menunjuk ke depan, dan Qin Mu melihat ke atas. Dia melihat gerbang surgawi Mingdu berdiri dengan tenang di kota Dewa ke-9 Fengdu. Ada juga laut dunia bawah di luar kota? Seharusnya dibangun oleh Di Yue meniru laut dunia bawah Mingdu, tapi itu berbeda dari laut dunia bawah putra surgawi Yin. Saudari Di Yue, Qin Mu ada di sini untuk berkunjung. Qin Mu berkata dengan keras. Suara Di Yue datang dari jauh, dan dia berkata dengan lemah, tidak bisakah aku melihatmu? Aku telah mengecewakanmu, dan aku selalu merasa seperti aku terlalu malu untuk melihatmu. Qin Mu tersenyum. Saya di sini untuk menyelesaikan seni surgawi putra surgawi Yin. Mengapa adik laki-laki tidak mengatakannya lebih awal? Di Yue tertawa terbahak-bahak. Cepat masuk. Qin Mu menyeberangi laut dunia bawah dan berjalan ke kota surgawi ke-9 Fengdu. Dia datang ke kaki gerbang surgawi Mingdu dan mengangkat kepalanya untuk memeriksa benda besar ini. Gerbang surgawi Mingdu ini ditempa melalui kolaborasi putra surgawi Yin dan Di Yue. Di Yue memiliki fisik roh yang meliputi dan memiliki garis keturunan adipati surga. Dia bisa dianggap memiliki salah satu fisik roh terkuat di dunia. Di Yue berjalan keluar dari balik pintu dan sedikit malu. Dia berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, aku tidak menyelamatkanmu selama bencana perdamaian abadi bukan karena aku tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi karena aku tidak berani melawan perintah Kaisar Pendiri. Saya pernah membuat kesalahan yang mengakibatkan Kaisar Pendiri surga-surga dikalahkan begitu cepat. Sekarang, saya tidak berani mengambil keputusan sendiri, saya takut membuat kesalahan lagi. Qin Mu berkata sambil tersenyum, masalah ini sudah berakhir, dan bukankah kondisiku terlihat sebagus biasanya? Saya di sini untuk mematahkan seni surgawi reinkarnasi putra surgawi Yin, dan saya membutuhkan bantuan kakak perempuan. Di Yue berkata dengan gembira, saya juga berencana untuk menyelesaikan seni surgawinya. Meskipun karakter putra surgawi Yin sangat buruk, pencapaiannya di jalan reinkarnasi tidak tertandingi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya masih belum memiliki kemajuan dengannya. Dengan bantuanmu, itu pasti akan lebih cepat. Dia membelai gerbang surgawi Mingdu, dan ujung jarinya dengan lembut meluncur melintasi rune di gerbang. Putra Yin surgawi hanya mengembangkan 4 istana surgawi, tetapi gerbang surgawi Mingdu setara dengannya yang lain. Kemampuannya tidak dianggap yang terbaik di surga surgawi, dan leluhur Dao dan Buddha Brahma jauh lebih kuat darinya. Namun, dengan gerbang surgawi Mingdu, kemampuannya tidak kalah dengan leluhur Dao dan Buddha Brahma. Hati Qin Mu sedikit bergetar, dan dia memeriksa gerbang surgawi Mingdu dengan hati-hati. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, saudari, apa misteri di balik gerbang surgawi yang Anda bantu dia ciptakan ini? Bakatnya terbatas, jadi dia bukan orang yang paling berbakat. Menggabungkan 4 teknik tahta kaisar sudah menjadi batasnya. Di Yue berkata, namun, saya menyadari bahwa jalan reinkarnasinya dapat dilakukan dengan lebih baik. Ini adalah efek dari gerbang surgawi Mingdu. Gerbang surgawi Mingdu ini berisi 4 teknik tahta kaisar. Jika itu benar-benar dieksekusi, itu akan setara dengan memiliki 8 istana surgawi, dan dia tidak akan jauh dari leluhur Dao dan Brahma. Qin Mu penuh kekaguman. Di Yue berkata, namun, itu 20.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia mengandalkan gerbang surgawi Mingdu untuk setara dengan seorang praktisi tahta kaisar yang telah mengolah 8 istana surgawi. Untuk saat ini, saya tidak tahu. Dia mengungkapkan senyum. Gerbang surgawi Mingdu ini disempurnakan olehnya dan juga disempurnakan oleh saya. Itu sebabnya saya bisa menghentikannya melepaskan kekuatan gerbang surgawi Mingdu saat itu dan mengambil kembali harta ini darinya. Saya telah meneliti jalan reinkarnasi selama beberapa hari terakhir, dan saya juga mendapatkan beberapa teknik jalan reinkarnasi darinya. Lihatlah. Di Yue mengeluarkan penelitian yang telah dia teliti selama beberapa hari terakhir. Ada begitu banyak kertas, dan dia basah kuyup oleh keringat. Dapat dilihat betapa kerasnya dia bekerja untuk membalas dendam pada putra Yin surgawi. Qin Mu membalik-baliknya secara detail dan membandingkannya dengan rune di gerbang surgawi Mingdu. Setelah itu, dia memasuki jalan dengan mimpinya lagi dan dengan cepat menyelesaikan semua penelitian Di Yue selama bertahun-tahun. Dia baru terbangun dari mimpinya setelah memverifikasi semuanya.
Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dan merenungkan keuntungannya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakak, mari kita masuk ke dalam mimpi bersama dan berjalan-jalan di dalam mimpi, ya. Berjalan bersama dalam mimpi. Di Yue tersenyum keheranan. Mimpimu adalah milikmu, dan milikku adalah milikku. Bagaimana cara masuk ke dalam mimpi? Bagaimana kita melakukannya bersama? Tatapan Qin Mu menjadi sangat aneh. Di Yue menatap matanya, dan seolah-olah dia melihat lingkaran tumbuh lebih besar saat melewatinya. Namun, setelah beberapa saat, dia masih tidak merasa mengantuk sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki, seni dewamu tidak bagus. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa langit dan bumi telah berubah. Itu bukan lagi Feng Du, tapi Ming Du. Dia menundukkan kepalanya dan melihat laut dunia bawah. Pada saat yang sama, dia melihat gerbang surgawi Ming Du menjulang di atas laut. Tidak hanya itu, dia juga melihat dirinya yang lain. Dia mengenakan jubah merah cerah, yang merupakan jubah pengantin. Dewi Surgawi Yin, Guru Surgawi Nelayan Hantang, Raja Surgawi Ming Du Tianshu, dan sisanya menyerang gerbang surgawi. Di gerbang surga, Putra Surgawi Yin berdiri di sana menghalangi serangan semua orang. Di Yue mau tidak mau tercengang. Dia tidak tahu kapan dia memasuki mimpi dan kapan pemandangan itu muncul kembali. Kakak, lihat ke sana. Qin Mu tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. Di Yue melihat ke arah jarinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Dia bergumam, luar biasa. Dia melihat alam mimpi lain, dan ada ratusan dirinya dan ratusan Qin Mu di sana. Mereka mengamati seni surgawi Putra Surgawi Yin, berdiskusi dan memverifikasi satu sama lain. Di Yue melihat ke arah tempat lain dan melihat alam mimpi lain. Dia berbicara dan tertawa dengan Putra Surgawi Yin, mendiskusikan bagaimana menyempurnakan gerbang surgawi Ming Du, bagaimana menggabungkan 4 teknik tahta kaisar ke dalam gerbang surga, bagaimana menggunakan dao reinkarnasi untuk menyatukan 4 teknik tahta kaisar. Itu adalah kemunculan kembali adegan itu dalam ingatannya. Dia juga melihat banyak Qin Mu dan dirinya sendiri duduk di sana, merekam percakapan mereka dan menyimpulkan teknik dan seni suci yang mereka bicarakan, merekamnya dengan sangat rinci. Bahkan jika Di Yue mengingat hal-hal ini sendiri, tidak mungkin untuk menjadi begitu jelas. Di Yue menoleh untuk melihat ke arah lain dan melihat mimpi dari semua ukuran. Mimpi-mimpi itu merekam potongan-potongan waktunya bersama Putra Yin Surgawi. Beberapa kenangan indah yang tak tertandingi, sementara beberapa membuatnya merasa sakit. Ada adegan dia jatuh ke sungai cinta, adegan serangan Putra Surgawi Yin terhadap Feng Du, dan adegan teman-temannya membujuknya untuk meninggalkan Putra Yin Surgawi. Dalam setiap mimpi, ada satu Di Yue dan satu Putra Yin Surgawi. Semua jenis detail yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya telah muncul ke permukaan. Akhirnya, tatapan Di Yue mendarat di mimpi terakhir. Itu adalah adegan dia dan Putra Surgawi Yin menikah. Qin Mu juga memperhatikan adegan itu dan mengerutkan kening. Saudari, saya menggunakan kesadaran surgawi tertinggi saya untuk mengubah ingatan Anda menjadi mimpi, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk menggali ingatan ini juga. Kakak, biarkan aku memadamkan mimpi ini. Tidak dibutuhkan. Di Yue menggelengkan kepalanya dan menatap lekat-lekat ke alam mimpi itu. Ketika dia membunuhku, dia menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Ini akan sangat berguna untuk menghancurkan Divine Art reinkarnasinya. Qin Mu tertegun dan hanya bisa membiarkannya. Di Yue melihat tempat itu dengan linglung. Bagian pertama dari ingatannya adalah ingatannya yang paling indah, dan itu terukir di hatinya. Babak kedua adalah ingatan yang paling membuat hatinya sakit, dan itu juga terukir di hatinya. Saya juga telah mempelajari Dharma, dan saya bahkan mengakui Buddha Brahma sebagai guru saya. Di Yue sepertinya terbangun dari ingatan yang menyakitkan itu dan sepertinya dia baik-baik saja. Dia tersenyum pada Qin Mu dan berkata, saya memberitahu Buddha tua bahwa saya ingin mempelajari kitab suci tahta kaisar yang sebenarnya. Buddha tua mengatakan kepada saya bahwa saya terlalu pintar dan tidak bisa mempelajarinya. Teknik ini adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh orang idiot. Semakin pintar Anda, semakin sulit bagi Anda untuk mempelajarinya. Wajah Qin Mu menjadi hitam, dan dia berkata dengan kesal, aku juga tidak mempelajarinya. Buddha tua langsung terjun ke kepalaku. Saya tidak tahu prinsipnya dan hanya tahu cara menggunakannya. Di Yue berkata sambil tersenyum, saya mendesak Buddha tua untuk memberikannya kepada saya, dan dia melakukannya. Lagi pula aku tidak bisa mempelajarinya. Setelah itu, saya menyerah pada ide ini dan meninggalkan alam Buddha. Kemudian, saya menyadari bahwa bukan hanya orang bodoh yang dapat mempelajarinya, tetapi kecerdasan yang dibutuhkan oleh Sutra Bencana Tanpa Batas bukanlah jenis kecerdasan yang biasa kita bicarakan. Namun, saya masih belum bisa memahaminya. Mereka mengobrol dan tertawa, dan Di Yue merasakan semua jenis informasi ditransmisikan ke dalam pikirannya dari alam mimpi. Itu sangat cepat, dan itu adalah hasil dari penelitian bersama Qin Mu dan Di Yue yang tak terhitung jumlahnya.
Sutra bencana tanpa batas Kinmu bukan lagi sutra bencana tanpa batas murni. Sebaliknya, itu adalah seni surgawi aneh baru yang diciptakan dengan menggabungkan kesadaran surgawi tertingginya. Di Yue telah melihat Buddha tua mengeksekusi sutra bencana tanpa batas untuk memasuki jalan melalui mimpi. Namun, itulah Buddha tua yang menjelma menjadi berbagai bentuk kehidupan di setiap alam mimpi, berjalan melintasi segudang surga dengan sudut pandang berbeda, mengalami urusan duniawi. Ketika Brahma bangun dari mimpinya, semua jenis bentuk kehidupan yang berbeda, pertemuan yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda akan kembali ke pikirannya, memungkinkan kebijaksanaannya menjadi lebih jelas dan halus. Buddha tua tidak perlu menyimpulkan juga tidak perlu menghitung. Ia ingin mencapai pencerahan agung melalui jiwa dan hatinya. Dia tidak bisa melakukan apa yang Kinmu lakukan. Ketika Kinmu memasuki jalan melalui mimpi, dia membutuhkan kemampuan perhitungan yang kuat, kemampuan deduksi, dan kemampuan untuk berulang kali melakukan coba-coba. Jika dia membiarkan Buddha tua mempelajarinya, Buddha tua tidak akan lagi dapat memasuki jalan melalui mimpi, dan tidak akan lagi dapat mengalami malapetaka tanpa batas. Ini adalah perbedaan antara dia dan Kinmu. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi itu terasa sangat lama bagi Di Yue. Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi versi dirinya dan Kinmu yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memecahkan dao reinkarnasi yang tersembunyi di gerbang surgawi Mingdu. Saat alam mimpi dihancurkan, semua jenis pemahaman kembali ke otak masing-masing. Keduanya memejamkan mata dan merenung untuk waktu yang lama. Ketika Di Yue membuka matanya, dia melihat bahwa dia masih berdiri di bawah gerbang surgawi Mingdu sementara Kinmu sudah pergi. Dia melihat Dewa Cisiu berdiri tidak jauh dan melambaikan tangannya. Dewa Cisiu berjalan mendekat dan berkata, "Raja Surgawi, yang muliamu memintaku untuk tetap tinggal untuk memberitahumu bahwa dia akan pergi duluan. Dia sudah pergi selama setengah hari." Di Yue bertanya, apakah dia meninggalkan kata-kata? Dewa Cisiu berkata, dia berkata bahwa jika saudari tinggal di Fengdu, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus keluar. Di Yue merenung sejenak dan tersenyum, saya mengerti. Aku akan bertemu Sakra. Hanya dia yang bisa memperbaiki tabut paramita di alam primordial. Kinmu meninggalkan Fengdu dan kembali ke dunia Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin telah menunggunya untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat dia keluar, dia senang. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah dengan cepat. Saya akan menunjukkan mantra dan seni surgawi saya, Anda pasti akan senang." Kinmu berjalan ke depan dan melihat bahwa Dewi Yin Surgawi telah menggunakan campuran beberapa logam Yin Surgawi dengan tanah liat dan membentuk beberapa boneka. Ada pria dan wanita, dan mereka semua berdiri di tanah. Dewi Surgawi Yin misterius, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya awalnya berencana untuk menggunakan beberapa bunga dan rumput untuk memeriahkan mereka. Namun, tempat ini adalah rumah dari Black Soul Sun, jadi sulit menanam bunga dan rumput di sini, jadi aku hanya bisa membuat beberapa boneka tanah liat." Dia mengeksekusi seni surgawi, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Ketika seni dewa mendarat, boneka-boneka itu benar-benar membuka mulut mereka dan menguap. Sama seperti itu, mereka memiliki 3 jiwa dan 7 roh, berubah menjadi kehidupan. Kinmu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan seperti itu. Meskipun jiwanya diciptakan oleh dirinya sendiri, metode yang dia ikuti adalah metode dewa kuno yang lahir secara alami. Dia meminjam pembukaan surga dan bumi dalam roh embrio harta surgawi untuk melahirkan dewa kuno, melahirkan jiwanya sendiri. Ini berbeda dari metode Dewi Surgawi Yin. Dewi Yin Surgawi telah secara langsung memberikan jiwa kepada makhluk tak berjiwa, mengubahnya menjadi makhluk hidup. Jangan bergerak. Dewi Surgawi Yin melihat bahwa pria lumpur ingin bergerak, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Jangan bergerak. Kalian terbuat dari lumpur, dan jika kalian bergerak, tubuh kalian akan bubar, dan kalian akan mati. Kinmu mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jarinya. Dengan pukulan lembut, dia mengeksekusi jalan penciptaan, dan seni dewa ciptaannya meledak untuk menyelimuti boneka tanah liat. Dia tersenyum dan berkata, "Dewi, selain Anda, tidak ada makhluk hidup asli lainnya di dunia Yin Surgawi Anda. Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikannya." Boneka tanah liat segera tumbuh daging, organ, tulang, otot, dan kulit. Segera, mereka menjadi makhluk hidup yang lengkap. Boneka tanah liat terkejut dan senang. Mereka terpental bersama dan bersujud kepada Dewi Yin Surgawi dan Kinmu setelah beberapa saat, "Bapak Surgawi, Ibu Surgawi." Dewi Surgawi Yin juga heran dan senang. Dia berkata sambil tersenyum, "Seni surgawi kita benar-benar dapat menciptakan kehidupan sejati. Sangat menarik. Aku akan pergi dan membuat lebih banyak boneka tanah liat." Dia akan membuat patung tanah liat lain ketika Kinmu buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan berkata, "Ini adalah tanah sucimu, tetapi di luar berbeda. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Dewi, kamu tidak sendirian lagi. Anda memiliki orang-orang Anda sendiri,
Jadi Anda harus bertanggung jawab atas mereka. Dewi Surgawi Yin menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu tiba-tiba menjadi serius, ini sangat menakutkan. Qin Mu tertawa dan melambaikan tangannya. Jika musuh luar menerobos masuk untuk membunuh orang-orangmu, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Dewi Surgawi Yin melihatnya pergi, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang yang berlarian. Orang-orang ini adalah kelompok pertama dari bentuk kehidupan asli di dunia Yin Surgawi. Aku akan melindungi mereka, aku harus. Pikirnya dalam hati. Qin Mu meninggalkan dunia Yin Surgawi dan berjalan menuju ibu kota perdamaian abadi dengan lentera di tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik untuk melihat. Dia melihat pohon primordial yang subur berdiri di tengah alam primordial. Istana surgawi yang mulia Xiao melayang di kanopi pohon primordial. Artefak surgawi yang mulia Xiao, yang mulia surgawi Yu ada di sampingnya, menekan alam primordial. Pada saat ini, artefak surgawi yang mulia Yu sedang menatapnya. Qin Mu tersenyum dan membungkuk. Artefak surgawi yang mulia Yu mengangguk dan menarik kembali pandangannya. Qin Mu hendak kembali ke ibu kota ketika seekor burung layang-layang terbang dan mendarat di tanah dan berubah menjadi Yan Qiling. Dia berdiri di depannya dan menyapa, guru memerintahkan saya untuk menyapa Yang Mulia Mu. Dia mengatakan bahwa jika Yang Mulia Mu tidak dapat mempertahankan wilayahnya di pengadilan leluhur, guru dapat membantu. Dia memiliki banyak praktisi kuat di bawahnya. Qin Mu berhenti dan berkata, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku bisa menjaga wilayahku, dia tidak perlu khawatir. Yan Qiling memandangnya dalam-dalam dan berkata, guru memerintahkan saya untuk pergi ke pengadilan leluhur untuk menjaga tambang penciptaan agung dan menambang batu surgawi penciptaan agungnya. Qin Mu berkata, hati-hati. Yan Qiling sedikit tercengang dan mengungkapkan senyum, aku akan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Qin Mu kembali ke ibu kota perdamaian abadi. Apoteker, kaisar manusia leluhur pertama, dan kaisar manusia masa lalu sudah lama berada di sini. Buta dan Bisu juga hadir. Bisu telah membawa lebih dari selusin gadis yang semuanya berpakaian indah. Mereka adalah pekerja surgawi di bawah Dewa Barat. Ada juga sekelompok pemuda dari kedamaian abadi, mereka semua penuh dengan bakat. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat sekelompok wajah yang dikenal di antara para pemuda. Di antara mereka adalah putra dari pengajar Jiang Baigui, Jiang Yunjian, yang telah tumbuh menjadi pemuda tampan di usia 20-an. Jiang Yunjian buru-buru menyapa Qin Mu dan memanggilnya paman yang lebih tua. Qin Mu sedikit tidak senang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yunjian, ayahmu lebih tua dariku, jadi jangan panggil aku paman. Jiang Yunjian ragu-ragu sejenak, ayah angkat. Wajah Qin Mu memerah, dan dia mendorong bocah ini ke samping. Jiang Yunjian berkata dengan takut-takut, ayah baptis. Di sisi lain, ada seorang pemuda dengan kepala besar. Xu Junlah yang menyelinap di antara kerumunan, takut Qin Mu akan melihatnya. Namun, kepalanya terlalu besar, jadi Qin Mu masih menemukannya dan menariknya keluar. Dia berkata dengan marah, kamu ingin pergi ke pengadilan leluhur juga. Raja Surgawi Xu Jun tersenyum meminta maaf, mengapa saya tidak bisa pergi ke istana leluhur? Pengadilan leluhur adalah milik penguasa ciptaan, bukan Anda. Ekspresi Qin Mu berubah, dan Raja Surgawi Xu Jun buru-buru berkata, saya akrab dengan istana leluhur. Bagaimanapun, saya adalah pemilik tanah, jadi saya pasti dapat membantu Anda. Selain itu, apakah saya bahkan dapat menyebabkan keributan terhadap Anda bahkan jika saya pergi ke sana? Sekarang para master penciptaan menurun, saya tidak memiliki setengah master penciptaan di bawah saya. Bahkan sekarang, saya tidak lagi terlihat seperti ahli penciptaan, tetapi lebih seperti manusia. Saya sekarang adalah pemula muda perdamaian abadi, dan reputasi saya terkenal. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya khawatir Anda akan mengingat kejayaan masa lalu Anda dan tidak bisa menahan diri untuk menimbulkan masalah. Wilayah Anda telah diduduki oleh Kaisar Agung. Xu Jun tidak peduli dan tersenyum. Kita bisa mengambilnya kembali di masa depan. Qin Mu hanya bisa membiarkannya. Semua orang sudah siap untuk berangkat. Ling Yuxiu memerintahkan pabrik manufaktur untuk mengirim kapal cepat, dan semua orang menaikinya. Kapal cepat itu tidak besar dan panjangnya hanya 30 meter. Ling Yuxiu mengirim mereka pergi dan menyerahkan karung Taoti kepada Qin Mu. Ada jembatan pergeseran energi roh di dalam. Ketika Anda mencapai luar pengadilan leluhur, Anda dapat membangun jembatan dan menjalin kontak dengan perdamaian abadi. Qin Mu merenung sejenak dan mengangguk. Kapal cepat berlayar ke jembatan pergeseran reksa energi roh yang menuju ke Istana Penciptaan Patriark. Tidak lama kemudian, itu muncul di Istana Penciptaan Patriark. Tepat ketika mereka tiba di Istana Penciptaan Patriark, mereka melihat bahwa di tanah suci penempaan ini, kapal-kapal yang panjangnya puluhan mil telah berlayar. Itu adalah kapal para murid dari 10 yang mulia surgawi-surgawi. Sepertinya sebuah pulau bergerak di langit. Itu telah diperbaiki di Istana Penciptaan Patriark dan dipenuhi dengan batu obat.
Para dewa dan iblis di kapal bersenjata lengkap, dan para dewa berdiri dalam jumlah besar. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menuju pengadilan leluhur. Tungku pil di kapal berkobar dengan api dan berkedip-kedip dengan cahaya putih. Tungku pil besar seperti matahari kecil. Di tengah geladak kapal, ada jembatan pergeseran reksa energi roh. Jembatan pergeseran reksa energi roh ini dapat menghubungkan kapal ke surga surgawi, membuatnya nyaman bagi mereka untuk membantu. Di setiap kapal, ada spanduk dengan desain dan kata-kata berbeda yang disulam di atasnya. Mereka mewakili Hao, Xiao, Hong, Gong, Qiang, dan Huo, dan 10 yang mulia surgawi lainnya. Ayah angkat, haruskah kita mengibarkan bendera yang mulia Mu? Jiang Yunjian bertanya. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika bisu dan buta mengeluarkan bendera mereka dengan penuh semangat. Ada bordir kepala sapi dan gembala sapi di atasnya, dan ada juga karakter Mu. Mereka menggantungnya. Kapal-kapal di kedua sisi melihat kapal-kapal cepat di bawah dan tertawa terbahak-bahak. Yang mulia surgawi Mu. Di salah satu kapal, seorang dewa membungkuk dan berkata sambil tersenyum, kapal yang mulia kecil dan lambat, tidak dapat menandingi status terhormat yang mulia. Mengapa Anda tidak datang ke sini? Kami semua bergegas ke pengadilan leluhur, jadi kami bisa memberimu tumpangan di sepanjang jalan. Blaine berkata dengan marah, kamu memiliki mata tetapi penglihatanmu kurang. Bagaimana mungkin seseorang dengan pengetahuan yang dangkal sepertimu bahkan memahami manfaat dari kapal ini? Meskipun dia mengatakan itu, dia masih gelisah dan bertanya kepada bisu dengan suara rendah, pandai besi, bagaimana kapal ini? Bisakah itu mengalahkan kapal-kapal besar surgawi-surgawi itu? Bisu memeriksa kapal surgawi-surgawi dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kapal surgawi kuno dan mengkonsumsi banyak batu obat, daya tembaknya sangat kuat. Kapal kami kecil dan memiliki fondasi yang lemah, kita tidak bisa membandingkannya. Kapal surgawi-surgawi hanya perlu mengoperasikan tungku pil dengan kapasitas penuh untuk melepaskan kita dengan mudah. Tabib menganggukkan kepalanya dan mengendus-endus udara, tungku pil mereka tidak memiliki energi roh yang cukup untuk membakar batu obat sepenuhnya, tetapi batu obat yang mereka gunakan memiliki kualitas terbaik. Ketika mereka terbakar, daya tembaknya sangat kuat. Meskipun tungku pil perdamaian abadi lebih halus, tungku kami lebih kecil dan tidak dapat dibandingkan. Armada berlayar keluar dari surga surgawi, dan kapal-kapal di bawah 10 mulia surgawi melepaskan kekuatan penuh mereka. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka hanya meninggalkan jejak cahaya di langit berbintang, meninggalkan kapal kecil mereka jauh di belakang. Qin Mu mengeluarkan lentera yang mulia Yue dan menggantungnya di tiang. Kapal cepat masih bergerak maju perlahan, tetapi segera melihat kapal perang surgawi di depannya. Tidak lama kemudian, kapal cepat tiba di depannya. Di kapal perang Celestial Heavens ada banyak wajah terkejut. Semua orang berbalik untuk melihat dan melihat bahwa kapal perang surgawi telah diambil alih beberapa waktu yang lalu, menghilang ke cakrawala tanpa jejak. Setelah beberapa hari, kapal cepat tiba di dekat istana leluhur. Semua orang melihat dari jauh dan melihat celah di langit. Itu merah-merah dan berlumuran darah segar. Qin Mu datang ke sisi celah di langit dan menghentikan perahu kecil itu. Dia mengeluarkan karung Taoti yang diberikan Ling Yuxiu padanya dan mengeluarkan bagian-bagian dari jembatan pergeseran reksa energi roh. Semua orang segera maju untuk membantu dan buru-buru membangun jembatan pergeseran reksa energi roh. Qin Mu mengaktifkan jembatan pergeseran reksa energi roh, dan seberkas cahaya langsung melesat ke langit dari atas altar pengorbanan. Jembatan pergeseran reksa energi roh di kedamaian abadi alam primordial juga menyala pada saat yang sama. Formasi diaktifkan, dan kedua jembatan terhubung. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan seni surgawinya meledak. Dia memasukkannya ke dalam jembatan pergeseran reksa energi roh dan berkata, sudah selesai sekarang. Ayo masuk ke pengadilan leluhur. Divine Art yang dia eksekusi adalah Divine Art material yang tidak berubah dari yang mulia Ling. Bahkan jika jembatan itu hancur, itu akan segera pulih ke keadaan semula. Dengan cara ini, jalan tidak akan rusak. Semua orang datang ke depan celah di langit dan melihat segel yang ditinggalkan oleh 8 yang mulia. Mereka merasa khawatir. Qin Mu berkata sambil tersenyum, 8 yang mulia menyegel tempat ini, dan aku juga memasang segelku. Kita dapat dengan mudah melewati segelku. Muer, di mana segelmu? Blaine melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa melihat di mana segel Qin Mu berada. Itu di sana. Apakah Anda melihat garis yang terjepit di antara segel 8 yang mulia surgawi? Qin Mu menunjuk sejenak, dan baru kemudian semua orang melihatnya. Ekspresi mereka aneh, segel sekecil ini, bagaimana kita melewatinya? Segel Qin Mu terlalu kecil. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat melihatnya. Qin Mu tersenyum dan berkata, kekuatanku lebih rendah daripada 8 yang mulia surgawi lainnya, tetapi seni suciku tidak selalu kalah dengan mereka. Meskipun segel ini terlihat kecil, sebenarnya ada alam semesta di dalamnya. Dia mengendalikan kapal untuk berlayar menuju anjing laut, dan semua orang di kapal itu sedikit gugup.
Segel dari 8 yang mulia surgawi sangat menakutkan. Jika mereka secara tidak sengaja menyentuh segel itu, kekuatan segel akan meledak dan kemungkinan besar mereka akan mati dengan menyedihkan. Namun, ketika perahu mencapai segel celah di langit, segel dari 8 yang mulia surgawi di sekitar mereka secara bertahap menjadi lebih kecil, sementara segel yang ditinggalkan Qin Mu tumbuh lebih besar. Perubahan semacam ini membingungkan semua orang. Perahu berlayar ke segel Qin Mu dan mereka bisa melihat terowongan yang mengarah langsung ke istana leluhur. Melihat sisi terowongan ini, orang bisa melihat segel dari 8 yang mulia surgawi lainnya dengan jelas. Di luar terowongan ada sinar cahaya dao besar yang dibentuk oleh segel dari 8 yang mulia surgawi. Melihat keluar dari terowongan, orang dapat mengagumi keindahan seni dewa dari 8 yang mulia. Meskipun kapal cepat itu tidak besar, orang-orang di dalamnya semua adalah elit perdamaian abadi. Mereka mengeluarkan kertas, kuas, dan senjata dewa untuk menghitung keajaiban yang terkandung dalam seni dewa dari 8 yang mulia surgawi. Ada juga anak muda yang meminta bimbingan kepada Buta, dan Buta juga sabar dan membimbing mereka dengan hati-hati. Qin Mu menyaksikan adegan ini dan meminta kapal untuk melambat, memberi mereka cukup waktu untuk mempelajari seni surgawi 8 yang mulia. Ketika kapal cepat berlayar keluar dari celah di langit, lebih dari 10 hari telah berlalu. Namun, kapal perang surgawi-surgawi masih belum tiba. Qin Mu mengarahkan perahu ke arah pohon hitam besar. Dengan ekspresi serius, dia menginstruksikan, pengadilan leluhur sangat berbahaya, dengan binatang buas berlama-lama di mana-mana. Binatang buas ini dapat mengubah tubuh mereka menjadi kehampaan, dan mereka dapat berubah dari kehampaan menjadi bentuk nyata. Mereka dapat muncul dan menghilang secara tidak terduga, dan mereka dapat muncul dari mana saja. Setiap orang harus sangat berhati-hati. Jika Anda ingin menjelajah, Anda harus membiarkan Xu Jun menemani Anda. Xu Jun tersenyum dan berkata, para praktisi seni dewa dan dewa kedamaian abadi telah mengembangkan teknik kesadaran surgawi dari para ahli penciptaan, jadi tidak perlu tegang ketika Anda bertemu dengan makhluk kosong. Meskipun kesadaran surgawi Anda tidak kuat, dengan beberapa dari Anda bekerja bersama, Anda dapat menakut-nakuti makhluk kehampaan itu. Semua orang setuju. Meskipun kecepatan perahu tidak lambat, itu masih terlalu lambat dibandingkan dengan luasnya istana leluhur. Perahu melakukan perjalanan di udara selama lebih dari 10 hari, tetapi masih belum mencapai pohon hitam besar. Qin Mu juga sengaja melambat agar mereka bisa lebih mengamati geografi istana leluhur. Bagi Qin Mu, tidak masalah jika dia bisa mempertahankan pohon hitam besar itu. Orang-orang di sini adalah harta yang paling berharga. Jika pohon hitam besar itu akan diserang, mereka akan terbiasa dengan geografi dan melarikan diri. Pohon hitam besar saya adalah yang terbaik dari semua tanah harta karun. Ketika 8 Celestial Venerable melihat saya, tatapan mereka semua agak aneh, sebagian besar serakah. Qin Mu berpikir dalam hati, 2 dewa kuno di tambang besar ekstrim benar-benar baik padaku. Di tengah perjalanan, 10 kapal surgawi akhirnya tiba. Namun, pergerakan 10 kapal perang ini sangat mencengangkan. Mereka benar-benar berlayar langsung dari segel 8 yang mulia surgawi dan mendarat di langit di atas istana leluhur. Para dewa dan iblis di kapal mengeksekusi semua jenis senjata surgawi secara bersamaan, dan lapisan perisai rune menyala di luar kapal. Mereka sangat cantik dan melindungi 10 kapal dengan sangat erat tanpa celah. Bahkan ada praktisi kuat dari Kaisar Tahta Realm di kapal terbang, melepaskan kekuatan kaisar mereka untuk mengintimidasi makhluk kosong. Anehnya, makhluk hampa di alam hampa tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Bahkan dengan keributan besar mereka, makhluk kehampaan itu tidak muncul. Ini adalah hal yang mustahil. Binatang buas akan selalu bergegas untuk memakan makhluk hidup apapun yang mereka lihat, berjuang untuk menjadi yang pertama memakannya. Ketika tidak ada yang bisa dimakan, mereka bahkan akan memakan semua tumbuh-tumbuhan. Jika rasa lapar mereka cukup, mereka bahkan akan lari ke langit dan mencoba memakan matahari dan bulan. Namun, tidak ada gerakan dari binatang buas. Qin Mu dan yang lainnya telah berada di sini untuk waktu yang lama, tetapi mereka juga tidak mengalami serangan apapun dari binatang kosong. Ini membuat istana leluhur tampak sangat menakutkan. Ibu binatang buas telah lahir. Di kapal cepat, Qin Mu memiliki ekspresi muram saat dia memeriksa langit. Tatapannya menembus jauh melalui lapisan kehampaan. Tatapannya tidak bisa melihat sejelas dan sedalam lapisan kehampaan serta kesadaran surgawi. Dengan demikian, dia tidak bisa melihat jejak binatang buas. Setelah beberapa hari, perahu akhirnya mencapai pohon hitam besar. Semua orang di kapal melihat ratusan ribu gunung hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tempat ini terlalu besar dan luas, bahkan lebih luas dari reruntuhan besar. Untuk sepenuhnya menggali biji di sini, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa lama tugas itu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa harta unik pagoda langit kaca sebenarnya telah membentuk 28 surga. Mereka seperti banyak dunia yang mengelilingi tempat ini untuk melindungi tanah harta karun. Pemborosan semacam ini benar-benar mencengangkan.
Hanya ekspresi Raja Dewa Shujun yang berubah drastis ketika dia melihat gunung hitam. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Perahu berlayar ke 28 surga, dan bisu buru-buru membuat Qin Mu berhenti. Dia melompat turun dari kapal dan dengan cepat sampai di kaki gunung hitam di lapisan terluar kayu hitam. Dia menggali batu dari tanah. Qin Mu menurunkan perahu dan mendarat di tanah. Semua orang turun dari kapal untuk melihat. Mereka melihat bahwa itu adalah batu yang tampak biasa di tangan Mute. Batu itu sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah telah dicuci di sungai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah dipoles sampai halus seperti kaca. Bisu membuka dadanya dan mengulurkan tangannya ke dalamnya untuk mengambil palu besar. Semua orang melihat ke dalam peti, tetapi hanya ada beberapa pelet perak di dalamnya, tidak ada yang lain. Qin Mu tersenyum tipis. Dia pernah penasaran seperti para pemuda ini tentang apa yang ada di dalam peti, dan bisu sering mempermainkannya. Bisu mengangkat palu dan hendak menghancurkan batu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, "Muer, bagaimana daya tahan 28 surgamu?" Qin Mu berkata, "Ini layak. Itu dapat memblokir serangan dari praktisi ibu kota Giok dan Luminous Sky dan tidak akan rusak untuk waktu yang singkat." Bisu menghela nafas lega dan mengayunkan palu besarnya untuk menghancurkan batu itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagus. Jika benda di batu ini habis, akan sulit untuk menangkapnya." Suara keras terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdengung. Mereka tidak bisa mendengar orang lain untuk waktu yang lama. Saat palu bisu jatuh, batu itu retak terbuka. Sebuah benda terbang keluar dari batu yang retak, dan ditutupi dengan cahaya yang mengalir. Itu terbang dan pergi, dan dengan dentang, itu menabrak penghalang dunia-dunia luar pagoda langit kaca dan bangkit kembali. Objek itu sangat cepat. Itu gagal menembus penghalang setelah satu tabrakan dan berbelok ke tempat lain. Dalam waktu singkat, ia terbang ribuan mil dan menabrak penghalang dunia pagoda langit kaca, memantul kembali. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat pedang terbang yang seperti cahaya bulan yang terpantul di air yang tenang. Pedang terbang melepaskan cahaya surgawi yang seperti cahaya bulan saat terbang. Qin Mu menundukkan kepalanya untuk melihat batu itu dan melihat ada ruang kosong di dalamnya. Dinding ruang adalah sisa-sisa logam surgawi. Jelas bahwa pedang ini lahir dari logam suci di dalam batu ini. Setelah menyerap logam surgawi, itu terperangkap di batu dan tidak bisa melarikan diri. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat senjata surgawi alami. Jiang Yunjian dan yang lainnya terbang dan mengejar pedang cahaya terbang, ingin menaklukkannya. Namun, sebelum mereka bisa mencapainya, mereka melihat cahaya pedang cemerlang yang panjangnya puluhan mil menebas ke arah mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang suci itu cerdas dan tampaknya memiliki kesadaran surgawinya sendiri. Itu tidak ingin jatuh ke tangan orang lain dan ingin membunuh semua orang. Qin Mu hendak membantu ketika Blind berkata sambil tersenyum, "Biarkan mereka. Anda bukan induk ayam yang melindungi sarangnya, Anda tidak bisa melindungi mereka selamanya." Qin Mu memikirkannya dan bertahan dengan sabar. 9 tetua dari desa Daksu juga seperti ini dengannya. Meskipun mereka mengkhawatirkannya, mereka membiarkannya berkeliaran di dunia persilatan dan jarang melakukan intervensi. Dia khawatir tentang generasi muda perdamaian abadi, tetapi generasi muda juga membutuhkan pengalaman untuk tumbuh. Bisu menundukkan kepalanya untuk mencari lagi dan menemukan beberapa batu lagi. Dia berkata dengan heran, "Tambang di sini terlalu kuno. Bahkan logam surgawi ini memiliki roh dan membentuk senjata surgawi alami. Pasti ada sesuatu yang besar di tambang ini."